pengen ngasih tahu nih ya. Sebenarnya kelas kita malam hari ini itu membahas apa sih? Jadi ya sesuai namanya, kelas kita ini bakal ngebahas tentang MUN. Nah, buat mungkin nih banyak maba-maba yang belum tahu apa sih MUN, tapi udah sering dengar MUN gitu. Nah, di kelas ini kalian bakal dikasih kurang lebih gambaran tentang MUN. MUN itu seperti apa, kita harus ngerjain apa kalau di MUN, kita harus prepare apa kalau di MUN, gitu kan. Jadi aku harap kalian semua nggak melewatkan kelas ini. Pokoknya diikutin terus dari awal sampai akhir biar kalian dapat ilmunya nggak setengah-setengah, teman-teman. Oke? Aduh, gimana nih belum ada yang bisa on cam? Ayo dong yang on cam. Oh, aduh maaf ya aku nggak lihat. Udah banyak banget. Lagi dong yang bisa on cam. Biar kita sambil kenalan juga ya, interaksinya juga bisa dua arah gitu, teman-teman. Oke. Aku pengen lihat dulu, mungkin kakak panitia bisa ngepin speaker ya? Speakernya udah bisa dipin belum? Oke. Oke. Jadi karena ini bahas MUN ya, jadi kita nggak bakal kita akan mengundang speaker yang bisa dikatakan sudah expert banget nih teman-teman dalam bidang MUN. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa tanya apa aja tentang MUN sama pemateri kita. Karena mereka sudah banyak achievement dan pengalaman dalam MUN. Oke, teman-teman? Nah, speaker pertama ada Kak Algifari Alfa. Apakah sudah ada di forum? Di room? Halo, Kak. Kak Algifari? Halo, Algi? suaranya kedengeran jelas. Mana nih Kak Algi? Halo, Kak. Suaranya kedengeran. Oke. Oke. Mungkin volumenya bisa di ini ya Kak, mohon maaf kurang kedengaran tadi ya. Nah, ini teman-teman semua bisa lihat ini adalah speaker pertama kita yang bakal bahas MUN 101. Ada Kak Algifari Alfa. Halo Kak Algifari, gimana kabarnya Kak? Halo, Kak. Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Insya Allah lancar ya malam ini ya. Ya. Oke. Selanjutnya ada speaker kedua kita, yaitu ada Kak Wahyu Hidayat. Halo Kak Wahyu. Halo Rahma. Suaranya kurang kedengeran Kak. Halo Rahma. Can you hear me? Oh, oke. Mungkin nanti mungkin speaker saya kali ya, teman-teman. Gimana Kak Wahyu? Kabarnya baik, Kak? Aduh, kayaknya Kak Wahyu ada kendala ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, mungkin Kak Wahyu bakal nyusul kita ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu juga ya, mengefisienkan waktu, langsung aja kita masuk ke kelas MUN 101. Di sini udah ada Kak Algifari Alfa sebagai speaker pertama kita yang bakal ngajarin kita tentang MUN nih. Nah, sebelum itu aku pengen ngasih tahu nih teman-teman kalau pembicara kita ini udah dikatakan expert ya teman-teman. Buktinya dengan achievement beliau sebagai Head Chair of the Social Humanitarian and Culture Committee dalam MUN International Relations di Universitas Diponegoro. Jadi Kak Algifari ini udah pernah jadi Head Chair. Nanti kalian tahu tuh bisa tanya Head Chair itu apaan sih Kak kalau di MUN? Nah, itu
nanti bisa dikasih tahu kali ya kalau kalian mau tahu. Oke. Gimana Kak Algifari udah siap belum? Udah. Suaraku kedengeran jelas kan ya? Udah siap. Oke, untuk mengefisienkan waktu kepada pembicara, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Rahma sebagai moderator atas waktunya. Dan selamat malam teman-teman semua, teman-teman yang mungkin masih sekarang anak-anak SMA, yang mahasiswa, selamat datang. Lagi perkenalkan, nama aku Algi Fari Aufa, biasa dipanggil Algi, dan sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia, jurusan Hubungan Internasional sejak tahun 2020. Kalau misalkan kita berbicara tentang karir MUN, mungkin aku sudah memulai MUN itu sendiri sejak tahun 2020, yaitu akhir semester 1, bulan Desember, dan akhirnya sampai sekarang bisa dibilang addicted untuk mengikuti MUN. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tentang MUN itu sendiri, aku juga pengen minta tolong nih sama teman-teman semua yang ada di sini. Kalau misalkan kalian berkenan untuk menyalakan kamera kalian, aku akan sangat senang sekali supaya aku bisa melihat muka-muka kalian di sini, wajah-wajah para pemimpin masa depan. Dan sebelumnya lagi, mungkin udah banyak dari kalian yang udah tahu apa itu MUN dan apa aja yang bakal dilakukan MUN. Jadi aku mau undang beberapa peserta untuk menjawab pertanyaan aku. Oke, apa yang kalian ketahui tentang MUN? Mungkin yang tahu boleh raise hand. Ayo nih, siapa yang mau jawab? Ayo. Apa yang kalian ketahui tentang MUN? Pokoknya nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Aku cuma pengen tahu aja gimana sih pengetahuan teman-teman tentang MUN itu sendiri. Yang boleh, yang tahu silakan raise hand lewat feature Zoom-nya. Oke, aku tungguin ya. Ayo, ini dari peserta yang ada kurang lebih 60 di sini, masa pada malu-malu sih? Ayo. Apa itu MUN, Model United Nation? Mungkin kalian udah sering banget sih dengernya, apalagi semenjak pandemi ini mungkin banyak banget MUN yang diselenggarakan secara online. Ada nih dari peserta mungkin yang mau untuk ngasih jawabannya tentang apa itu MUN? Boleh banget, silakan raise hand. Ini Kak Al udah ada sekitar 4 orang nih yang raise hand. 4-5 orang nih. Gimana? Boleh, namanya siapa aja Kak? Aku nggak bisa ngeliat soalnya. Oh iya. Yang mau jawab boleh langsung open mic. Bisa? Ya, Kak izin menjawab. Oke, siapa nih? Ada Salsabila Nuzula ya? Iya, Oke, Salsa, silahkan. MUN itu semacam simulasi sidang PBB. Oke, ada tambahan lain selain simulasi sidang PBB mungkin? Aku, Kak. Atau cukup? Tadi siapa lagi? Oke, langsung. Mungkin ada lagi open mic ya? yang ingin menjawab, bisa langsung unmute aja dirinya. Soalnya aku nggak bisa ngelihat siapa aja yang raise hand di sini. Aku, Kak. Tapi aku nggak bisa open cam. Kayaknya jaringan di sini agak jelek. It's okay, Rehan. Silahkan. Jadi MUN itu atau Model United Nation, kita tuh sebagai delegasi dari perwakilan negara. Kayak misalkan contoh aku delegasi Indonesia, tapi nanti pas waktu Model United Nation-nya aku bisa aja ditunjuk sebagai delegasi dari Afrika Selatan, misalkan Filipina atau negara-negara lainnya. Nah, terus nanti di MUN itu kita... Halo? Apakah suara saya terdengar? Aku kedengeran? Apa jaringan aku lemot? Tiba-tiba enggak. Rehan udah jelasin tadi, Kak, sedikit. Oh, oke. Mungkin kayaknya jaringan aku yang agak bermasalah, jadi nggak terlalu kedengeran.
Oke, mungkin aku mau denger lagi satu jawaban dari teman-teman peserta. Mungkin boleh dipilihin Kak Rahma untuk ngejawab apa itu MUN. Ini aku lanjut atau enggak, Kak? Rehan lanjut dulu ya. Oke, jadi nanti kita bisa jadi delegasi dari perwakilan negara yang berbeda. Kayak misalkan memang dari Indonesia, warga negara Indonesia, tapi aku bisa nanti jadi delegasi negara-negara lain, misalkan kayak Filipina, Vanuatu, atau Afrika Selatan, atau negara maju dan berkembang lainnya. Nah, terus di MUN itu kayak kita ngebahas tentang permasalahan-permasalahan isu-isu yang lagi hangat di dalam lingkup internasional. Contoh kayak misalkan climate change atau perubahan lingkungan misalkan, atau permasalahan ekonomi, kesehatan, penanganan pandemi dan lain sebagainya. Bisa juga nanti kita dapat kayak suatu kasus untuk kita selesaikan problem solving itu bareng kelompok-kelompok dari teman-teman dari berbagai negara lainnya. Setauku itu, Kak. Oke, Rehan. Gimana Kak Al? Udah bisa Oke. kedengeran nggak? Sekarang suaraku kedengeran? Kedengeran Kak. Oke, sebelumnya aku minta maaf banget ya. Tadi mungkin ini ada kendala koneksi, jadi mungkin agak sedikit nge-crash di akunnya. Oke, sekarang dari semua jawaban teman-teman semua, menurut aku itu semuanya benar. Dan iya, emang benar. MUN itu adalah model United Nations, singkatannya. Dan juga, kalau misalkan di bahasa Indonesiain, itu adalah simulasi sidang PBB. Oke, biar bikin teman-teman semua pada penasaran, sekarang aku punya video tentang MUN itu sendiri. Mungkin dari Kakak Panitia bisa tolong diputarkan videonya, biar kita makin penasaran apa sih itu MUN. Oke, bisa tolong diputarkan Kak? So here today, actually, I want to show you a different perspective of how I feel the climate change, that this kind of issue in our world, in our society. Here we go. One thing that I truly always want to emphasize are these three words: love, courage, and purpose. I feel love in itself could probably solve every single global issue in the world. Love for people, love for the planet, love for life itself, and all of creation. We, as human beings, produce gases that are trapped in that atmosphere. The sun produces sunlight and warmth, which is going on the planet, which is shines and giving her temperature to the globe. So climate change has been considered as a security problem, obviously. And in the field of security studies, climate change is considered as a non-traditional security threat that impacts security in all levels: international, national, and individual level. So the climate change in many aspects is a multiplier to the disaster, multiplier to the another impacts, multiplier to the development where the lack of progress are happening.
Oke, itu tadi video supaya bikin teman-teman semua tambah penasaran nih untuk mempelajari lebih tahu apa sih itu MUN. Oke, sekarang mungkin aku akan mulai masuk ke materi. Mungkin dari kakak panitia bisa tolong di share PowerPoint-nya. Oke. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau misalkan setelah materi ini tertarik sama MUN, teman-teman boleh banget buat menghubungi aku lewat Instagram. Jadi aku bakal kasih Instagramnya apa di akhir. Oke, sekarang mari kita masuk ke materi. Kepoin apa sih itu MUN? Ya, seperti yang udah aku bilang di awal tadi, mungkin bagi anak-anak HI terkhususnya, MUN itu bukanlah hal yang udah asing. Mereka udah sering sih dengar MUN. MUN itu adalah sebuah sidang PBB. Dan biasanya di MUN itu, mereka semua akan ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi bagi sebagian orang, dengan kata bahasa Inggris tersebut, mereka justru jadi insecure dong. Mereka malah jadi takut. Mereka malah mikir, gue nggak bisa bahasa Inggris nih, bahasa Inggris gue nggak bagus. Kayaknya gue nggak bisa sih ikutan MUN. Tapi apakah bahasa Inggris doang yang akan jadi modal pertama di MUN? Mungkin iya. Itu menjadi salah satu tolak ukur kalian bisa mengikuti MUN. Tapi nggak cuma itu. Oke. Mungkin kita bisa pindah ke slide selanjutnya, Kak. Kita bisa pindah ke slide selanjutnya mungkin. Oke, jadi untuk pembahasan hari ini, aku akan membahas dalam empat bagian. Yang pertama tadi itu adalah kita cari tahu dulu apa sih bedanya United Nations sama MUN. Terus yang kedua, kita juga nanti akan membahas juga tentang persiapan apa aja yang harus kita lakukan sebelum MUN. Dan yang ketiga, nanti kita akan membahas dari awal, prosedur MUN itu dari awal sampai selesai. Terus nanti yang terakhir, kita juga akan membahas dokumen apa aja sih yang ada di MUN. Jadi di MUN itu teman-teman nggak cuma ngomong debat atau nggak negosiasi, cuma nanti akan ada juga dokumen yang harus diselesaikan. Apa aja dokumennya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke persiapan. Mungkin bisa slide yang perbedaan UN dan MUN, Kak. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, slide yang definisi UN dan MUN. Kalau kita lihat dari segi definisi, UN adalah United Nations. Dan kalau misalkan model United Nations adalah simulasi sidang PBB. Oke, jadi dari pengertian aja kalian udah ngerti kan, udah kelihatan jelas nih. Kalau misalkan UN itu adalah suatu hal yang dilakukan secara langsung, secara real life, jadi kalian datang ke situ adalah sebagai perwakilan dari perwakilan negara secara resmi. Kalau di model United Nations itu kalian akan bermain peran. Bisa dibilang kayak main drama nggak sih? Kayak gitu. Jadi kalau untuk UN itu sendiri, itu adalah organisasi internasional yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan dunia. Sebenarnya nggak cuma itu sih. Banyak tugas dari UN itu sendiri. Dia juga berusaha untuk membangun hubungan sama anggota negara, dan untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan untuk memberikan solusi yang saling bahu-membahu. Kalau di MUN itu sendiri, model, itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya itu adalah simulasi, replika, atau tiruan dari MUN. Bisa dibilang 90%. Prosedur dari MUN itu hampir mirip seperti di UN aslinya, di PB aslinya. Kalian datang nanti akan mempresentasikan sebuah negara, kalian akan membahas sebuah isu tertentu, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita bisa main ke slide selanjutnya, yaitu adalah persiapan apa aja sih yang harus dilakukan sebelum MUN. Oke, sebelumnya suaraku kedengaran jelas kan, Kak, ya? Suaraku kedengaran jelas kan ya? Jelas, Kak. Oke. Dengar jelas. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke bagian persiapan sebelum MUN. Jadi di bagian persiapan sebelum MUN ini, aku sendiri ngebagi itu ke dalam 3 tahap, 3 aspek. Apa aja sih, Kak? Yang pertama itu adalah research. Yang kedua menulis position paper, dan yang terakhir mental dan koneksi. Kenapa koneksi? Karena sekarang ini kita lagi pandemi, terus kita semuanya online, daring. Jadi koneksi juga merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilupakan. Bukan hal sepele untuk masalah koneksi. Oke, kita bahas satu-satu. Dari research. Ngapain aja sih, Kak, di research? Jadi nanti di awal, kalian
akan mendaftar MUN itu sendiri kan, dan pastinya nanti akan ada komite-komitenya tersendiri. Misalkan ada UNICEF, ada WHO, ada mungkin UNESCO, dan lain-lain. Dan dari setiap konsel tersebut, dari setiap dewan PBB tersebut, mereka akan memiliki isu masing-masing yang akan dibahas. Misalkan, kalian mendaftar di UNESCO. UNESCO itu topik yang akan dibahas adalah rural education system in rural area. Otomatis kalian nanti di UNESCO itu kalian akan ngebahas itu di bagaimana sistem pendidikan di rural area itu sendiri. Nanti setelah itu kalian juga harus memilih negara apa sih yang pengen kalian presentasikan, yang akan pengen kalian wakili, kalian boleh milih. Setelah itu barulah nanti kalian sudah tahu misalkan kalian ditempatkan misalkan di UNESCO negara Norway atau Norwegia. Setelah itu barulah kalian lakukan research. Researchnya apa aja sih Kak yang dilakukan? Kalian harus cari tahu latar belakang dari isu sendiri di Norway itu sendiri. Terus kalian juga harus cari tahu, kalian harus ngebahas tentang keadaan bagaimana sih sistem pendidikan di Norway itu sendiri. Apakah di Norway itu ada rural areanya atau mungkin bagaimana si Norway ini bekerja sama dengan negara lain untuk menghadapi isu ini. Biasanya hal-hal seperti itu sih, hal-hal mendasar yang kalian lakukan di research. Kayak gitu. Pokoknya research itu bisa dibilang adalah fondasi dari bangunan kalian. Kalau misalkan research kalian lemah, kalau misalkan kalian nggak punya research yang mendukung, kalian nggak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nulis position paper kalian nggak bisa. Kalian nanti juga aku bisa bilang 100%, kalian nggak bisa ngomong kalau misalkan kalian nggak punya research yang bagus, yang mumpuni di hari H. Oke. Untuk dari research sendiri, aku ngasih beberapa suggestion di sini, karena nggak semua website itu boleh dipakai untuk research. Yang pertama adalah website resmi UN, itu pasti itu akan memberikan informasi-informasi yang terbaru, terus juga negara yang bersangkutan. Misalkan dari kalian adalah Norway, kalian boleh tuh cari di Norway-nya langsung, kayak gitu, dari pemerintah Norway atau mungkin dari Kementerian Pendidikannya atau segala macam, kayak gitu. Terus untuk teman-teman mahasiswa, mungkin aku yakin JS Store ini udah bukan hal yang baru lagi buat kalian. Jadi kalian bisa cari di JS Store atau di ResearchGate juga atau Google Scholars. Itu suggestion untuk laman terpercaya yang bisa kalian upload untuk riset. Nggak cuma untuk MUN sih aku bilang. Kalian kuliah pun website ini selain website resmi UN atau negara bersangkutan, JS Store, ResearchGate, Google Scholar itu sangat membantu kalian banget untuk research. Kayak gitu. Oke. Setelah research, apa sih akan kita lakukan? Yang kedua adalah menulis position paper. Apa itu position paper? Nanti aku punya kelas sendiri yang akan ngebahas masalah position paper itu sendiri. Cuman secara garis besar untuk sekarang, position paper itu adalah dokumen, sebuah dokumen yang sifatnya itu wajib. Dan kapan itu dilakukannya? Dilakukannya ini adalah sebelum conference. Jadi, nanti setelah research itu, kalian research segala macam yang tadi aku udah cari, yang sudah aku kasih tahu, kalian harus kasih tahu background issue, kalian harus cari tahu misalkan apa sih yang sudah dilakukan pemerintah Norway misalkan untuk menghadapi masalah ini, dan kerjasama apa yang sudah dilakukan mungkin segala macam. Kalian nulis position paper. Untuk bagian lebih lanjutnya akan aku bahas nanti di part selanjutnya. Dan yang terakhir, hal yang harus diperhatikan dari MUN itu sendiri adalah mental dan koneksi. Kenapa mental penting? Jadi gini, kalian di sini akan dipertemukan oleh banyak orang-orang yang datang dari negara lain. Gak cuma dari negara Indonesia. Akan ada juga yang dari India, akan ada juga yang dari Amerika, ada juga yang dari Bangladesh atau negara manapun itu. Dan tentunya mereka sendiri punya pola pikir yang beda-beda. Dan tapi di lain hal, di satu sisi, kalian juga diharuskan untuk menyelesaikan sebuah topik yang tadi sudah ditentukan. Jadi gimana caranya? Otak kalian dituntut untuk bagaimana solusi A, B, C, D disatukan dalam sebuah solusi yang sama-sama mengikat karena isu harus diselesaikan bersama-sama. Intinya kayak gitu. Jadi mental itu harus benar-benar siap. Kalian nggak boleh capek. Kalian harus punya tidur yang cukup juga. Soalnya kalian bakal duduk depan kursi dengerin orang-orang ngomong. Kalau misalkan diri kalian nggak siap untuk melakukan itu kan sama aja bohong. Terus koneksi. Yang koneksi sendiri karena ini adalah online conference. Jadi masalah koneksi itu juga sangat penting. Karena apa? Ya kalau misalkan koneksi kalian unstable, kalian nggak punya koneksi yang bagus, nanti
kalian malah nggak, kasihannya kalian udah punya research yang bagus, kalau udah nulis position paper yang bagus, cuman kalau misalnya koneksi kalian nggak memadai, nggak mendukung, makanya nanti kalian nggak bisa ikut flow debat dari itu sendiri. Kalian bakal ketinggalan apa aja sih yang mereka bahas, kayak gitu. Jadi kalau aku saranin kalian harus setidaknya punya 2, satu laptop, or komputer dan handphone, kayak gitu. Mungkin kita bisa pindah ke slide selanjutnya, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu adalah prosedur selama MUN. Oke. Prosedur selama MUN, di prosedur selama MUN ini sendiri, kalian ngelihat kan ada beberapa kata yang ini ditebelin, ada beberapa kata aku tebelin, ini adalah kata kunci yang aku kasih buat kalian, supaya kalian lebih mudah untuk memahami apa sih maksudnya dari istilah-istilah ini. Dan oke. Jadi yang pertama, alur selama MUN. Jadi nanti kalian masuk ke ruangan, ruangan Zoom-nya itu, setelah tadi kalian udah ngumpulin position paper, terus nanti kalian akan bertemu dengan delegasi-delegasi lain, dan tentunya juga ada seorang chairs. Chairs itu adalah orang yang memandu, orang yang memoderate jalannya debat dari awal sampai akhir. Nanti si chair tersebut akan melakukan namanya roll call. Apa sih Kak roll call itu? Di sini roll call itu adalah, aku bilangnya absen. Kenapa absen? Ya untuk mengetahui ada berapa negara hadir di sini. Misalkan di pendaftaran ada sekitar 70 negara. Cuma nggak mungkin kan, kadang-kadang 70 negara itu ikutan semua. Bisa jadi cuma ada sekitar 65 atau mungkin 50 sekian. Jadi roll call itu untuk memastikan ada berapa total jumlah negara yang hadir di komite. Jadi bahasa simpelnya roll call adalah absen. Sama aja kayak di kelas. Absen dipanggil dari A sampai Z sama gurunya kalau misalkan nggak hadir alpha, kayak gitu. Sama juga kayak di MUN. Di MUN kita juga punya namanya, kita juga punya absen, yang itu adalah roll call. Setelah roll call, kita akan punya yang namanya general speaker list. Apa itu general speaker list? Jadi, general speaker list itu adalah pidato pembuka atau pidato umum. Dan biasanya, jadi semua alur ini dari roll call, general speaker list, kalian tolong lihat di bagian 3 atas dulu, roll call, general speaker list, sampai moderated atau unmoderated caucus. Kalau fokusnya sampai 3 di atas itu dulu, untuk 3 di bawahnya nanti dulu. Jadi, untuk 3 bagian di atas itu, polanya akan sama. Dia seperti roda akan, misalkan kalian dalam satu hari itu punya 4 committee session yang diselingi dengan break. Jadi nanti di committee session pertama, roll call dulu, general speaker list dulu, kalian akan punya moderated atau unmoderated caucus, nanti kalian break, nanti hal itu akan dilakukan lagi seperti awal. Roll call, GSL, moderated caucus, atau unmoderated caucus. Jadi sebenarnya itu simple sih, kayak gitu. Oke, untuk GSL itu sendiri, itu adalah pidato pembuka atau pidato umum. Mungkin kalian nanti bisa menjelaskan hal-hal apa saja yang ingin kalian jelaskan, nanti aku punya slide-nya tersendiri. Cuma untuk GSL itu sendiri maknanya adalah pidato pembuka atau umum. Selanjutnya, kita punya moderated atau unmoderated caucus. Kalau aku ngertiin ini adalah diskusi atau debat secara formal atau informal. Kenapa, Kak? Jadi kalau misalkan moderated caucus itu adalah diskusi formal. Unmoderated caucus itu adalah diskusi secara informal. Lebih gampangnya gini. Kalian punya chairs di sana. Dan di moderated caucus itu, chair lah yang bertanggung jawab untuk memoderate kalian, untuk memandu jalannya debat tersebut. Beda halnya di unmoderated caucus. Di unmoderated caucus, si chair tersebut dia hanya akan memutar timekeeper. Misalkan kalian punya 20 menit, yes, exactly. 20 menit untuk untuk melakukan unmoderated caucus, untuk melakukan debat atau diskusi secara informal ini. Jadi Jadi si chair itu cuman, maaf, ketawa ini chatnya agak lucu ya. Ya kan, nggak apa-apa. Aduh, oke. Jadi di unmoderated caucus itu, chair-nya nggak akan jadi blank, aduh kacau. Jadi di unmoderated caucus itu, si chair-nya dia cuma akan muter timekeeper. Jadi siapa akan memandu? Ya kalian sesama delegate. Misalkan satu delegate akan memandu untuk jalannya unmoderated caucus ini, kayak gitu. Oke. Setelah itu nanti biasanya dalam MUN itu kalian bisa kebanyakan punya 6 committee session, dan biasanya ya tadi karena aku udah bilang kalian nggak cuma debat-debat doang, ngomong-ngomong doang segala macam, cuma kalian juga akan punya sebuah dokumen yang akan kalian hasilkan dari MUN itu sendiri. Nah, biasanya itu di committee session 3 atau committee session 4, biasanya 3 sih.
si chair itu, atau mungkin bahkan committee decision 2, it depend on the chair. Si chair tersebut akan mengumumkan secara official bahwa kalian boleh menulis working paper. Apa itu working paper? Kita akan discuss lebih dalam di slide selanjutnya. Jadi secara singkat, working paper itu adalah dokumen kasar sebelum draft resolution. Jadi kan kalian udah punya diskusi nih di JSL, mungkin kalian ada nyampein hal penting, di moderated atau unmoderated caucus kalian udah ngebahas hal penting, dan nanti hal-hal yang udah kalian diskusikan tersebut ditulislah di working paper. Ini layaknya sebuah dokumen kasar, rancangan sebelum menulis draft resolution. Setelah working paper, dokumen final yang akan dihasilkan, yang akan disetujui sama-sama itu adalah yang namanya draft resolution. Jadi apa itu draft resolution? Jadi nanti di draft resolution itu aku bagi tiga, ada 3 part. Yang pertama adalah penulisan draft resolution itu sendiri. Terus yang kedua adalah presentasi. Jadi nanti akan ada namanya juga blog di MUN itu. Jadi misalkan alliance-nya negara Amerika dan Amerika, Singapura, Indonesia. Itu blok A. Blok B misalkan Indonesia, Rusia, Cina, dan lain-lain. Jadi kadang-kadang di MUN itu, di satu komite itu bisa sampai 3 blok maksimal. Jadi tiap blok itu punya DR, punya draft resolution yang beda-beda kayak gitu. Oleh karena itu butuh dipresentasikan. Karena mungkin goalnya sama untuk menyelesaikan isu tersebut. Cuman cara kita untuk achieve goal tersebut, cara kita untuk menyelesaikan isu tersebut kan beda-beda. Oleh karena itu harus dipresentasikan. Dan voting yang terakhir. Kenapa voting? Karena dari 3 draft resolution itu nggak bisa 3-tiganya disahkan. Nggak bisa. Harus salah satu dari 3 itu. Jadi nanti di voting, mana voting yang paling banyak, itulah yang dianggap secara resmi menjadi draft resolution. Dan yang terakhir adalah close the debate. Menutup debat ini secara resmi. Jadi setelah close the debate, setelah itu tidak akan ada lagi namanya diskusi atau debat yang dibolehkan karena udah ditutup secara official. Oke, kita mungkin bisa pindah ke slide selanjutnya, Kak. Nah, ini yang tadi aku bilang roll call yang absen. Jadi kalau misalkan kalian dipanggil buat roll call sama si chair, misalkan delegate of Indonesia, jadi kan nanti chairnya aku bilang tadi dia bakal manggil kalian dari A sampai Z, misalkan delegate of Indonesia, terus kalian punya dua, kalian bisa jawab 2, apa aja? Yang pertama adalah present, dan yang kedua adalah present and voting. Simple, present atau present and voting. Kayak gitu. Terus apa sih Kak bedanya? Oke, setelah dari jawaban kita pindah ke yang ke B, yang jenis. Jadi kalau kalian pilih present sama present and voting itu ini agak berat sih. Cuman aku berusaha untuk membuat sedikit mudah. Cuman nanti kalau misalkan teman-teman masih kurang ngerti bisa ditanya lagi di Q&A mungkin. Jadi di MUN itu ada 2 jenis voting. Voting apa aja? Yang pertama adalah procedural voting. Dan yang kedua adalah substantive voting. Terus apa sih bedanya? Procedural voting yaitu adalah voting untuk motion. Kalian lihat yang tebalnya motion. Jadi tadi moderated caucus, unmoderated caucus itu tuh akan diangkat sebagai mosi. Kayak gitu. Dan dan kadang-kadang mosi itu tuh nggak cuma 1, bisa 2, bisa 3. Kayak gitu. Oleh karena itu harus di voting dulu. Yang paling banyak di vote dialah yang akan dibahas. Kayak gitu. Oleh karena itu, itulah namanya prosedural voting. Atau lebih simpelnya, itu adalah voting yang digunakan di awal, sebelum kita voting untuk DR. Kayak gitu. Nah, untuk substantive voting adalah voting yang hanya digunakan selama voting DR. Ya tadi aku bilang, kalau misalkan ada 3 DR, nanti voting yang dipakai adalah substantive voting. Nah, kalau kita kaitkan dari prosedural substantive voting sama present atau enggak present and voting, itu bedanya di sini. Kalau misalkan buat prosedural voting, untuk prosedural voting, kalau kalian pilih present atau present and voting, untuk voting motion, kalian nggak boleh abstain. Kalian wajib vote. Sekali lagi, kalau misalkan di procedural voting, kalian pilih present atau nggak present and voting, kalian nggak boleh abstain. Kalian wajib vote untuk motion either it is moderated caucus or unmoderated caucus. Bedanya di sini. Substantive voting, kalau misalkan kalian pilih present doang, kalian boleh itu abstain sama draft resolution. Kalian boleh golf sama draft resolution itu. Cuman kalau misalkan kalian pilih present and voting di substantive voting, kalian nggak boleh abstain, kalian nggak boleh golput. Kalian cuma punya hak untuk menjawab yes or no sama draft resolution itu tersebut. Gitu. Aku harap ini udah cukup clear.
Nanti mungkin kalau misalkan kurang clear bisa dijelaskan lagi di akhir. Dan yang terakhir adalah cara untuk di roll call itu. Misalkan tadi delegate of Indonesia would like to present. Titik. Atau enggak delegate of Indonesia would like to present and voting. Oke. That's it untuk cara dari roll call itu sendiri. Oke, mungkin kita bisa pindah ke slide selanjutnya. Oke, sekarang setelah itu kita punya yang namanya general speaker list. Apa itu general speaker list? Jadi tadi adalah general speaker list itu adalah pidato pembuka atau umum. Di sini aku ngebagi jadi 3 hal. Hal apa aja harus masuk di general speaker list. Yang pertama adalah keadaan saat ini. Kenapa keadaan? Keadaan saat ini tuh penting untuk gimana caranya kita ngedetermine, bagaimana caranya kita nge-consider solusi apa sih yang cocok. Kalau misalnya kita nggak tahu keadaan saat ini, ya gimana caranya kita bikin solusi yang istilahnya applicable. Ambil contoh COVID-19. Pemerintah sekarang gencar-gencarnya bikin kebijakan. Di balik kebijakan itu, pemerintah juga punya input. Bahasa anak AI banget gak sih? Dia punya input. Inputnya apa? Inputnya keadaan saat ini. Misalkan di Indonesia, case per hari itu adalah mencapai sekian. Terus keesokan harinya sekian. Itulah yang menjadi consideration dari pemerintah. Inputnya untuk ngebuat sebuah kebijakan. Oleh karena itu, keadaan saat ini itu hal yang sangat penting. Yang kedua adalah sikap negara dan hal yang telah dilakukan. Kita ambil contoh gini. Untuk sikap negara, kasus topik tentang LGBT ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan topik tentang LGBT, of course, ambil contoh di Amerika dan di Arab deh. Oke, gampang banget kan. Kalau di Arab itu adalah negara Islam, it's obvious tuh udah jelas betul mereka itu nggak ngebolehin yang namanya itu. Karena mereka adalah negara yang agama adalah segalanya. Agama itu di atas posisinya. Oh, itu nggak boleh. Cuman kalau misalkan di Amerika, justru Amerika jelas dong A sampai Z, bahkan gimana caranya mereka ntar bakal ngadopsi anak dan segala macam. Oleh karena itu sikap negara juga penting. Karena sikap negara menghadapi sebuah isu akan beda-beda. Ada yang bakal pro, kontra atau netral. Kayak gitu. Dan hal apa yang telah dilakukan? Hal apa yang telah dilakukan itu ya misalkan kayak tadi. Kerjasama, bilateral. Oke, ini ada ngirim private message. Oke. Kerjasama bilateral, multilateral, atau mungkin kerjasama per region. Misalkan kayak ASEAN atau mungkin G5 ya, pokoknya organisasi-organisasi regional kayak gitu. Dan yang terakhir, solusi secara garis besar. Oke. Karena aku solusi secara garis besar kayak udah kalian ngejelasin aja, kalian mention aja in general, cuma nggak usah mention in detail. Kayak gitu. Terus nanti biasanya di GSL itu kalian akan diberikan waktu 90 detik biasanya. Cuman kalian nanti punya hak untuk mengurangi menjadi misalkan cuma 60 detik atau memperpanjang jadi 2 menit, 120 detik. Jadi nanti sebelum GSL itu mulai, jadi kan nanti si chair itu bakal nanti bakal ngasih aba-aba. Oke, delegate. Now we are in the general speaker list. Are there those delegate who wish to be added as the speaker for the general speaker list, please raise your hand. Oke, jadi nanti ada beberapa delegate yang raise hand. Misalkan aku raise hand. Oh, nggak bisa raise hand. Oh, bisa. Terus nanti Kak Rahman raise hand. Terus nanti beberapa yang lain raise hand. Jadi nanti si chair-nya akan mengurutkan kalian berdasarkan raise hand tersebut. Dan itulah yang akan menjadi urutan kalian bakal ngomong. Kayak gitu. Dan nanti setelah itu si chair sebelum mulai, setelah udah dijejerin orang-orang pengen ngomong tadi, terus si chair-nya bakal bilang, ada any motion to reduce or to reduce atau untuk menambahkan waktu GSL, please raise your hand. Nanti biasanya boleh kayak gitu. Cuman kebanyakan 90 detik. Nah, terkadang dari 90 detik yang kita punya itu kita masih bisa. Misalkan 20 detik atau bahkan masih ada cuma ngomong sekian detik, dia masih punya waktu 50 detik. Nanti kalian punya namanya yield. Apakah yield itu? Jadi yield itu adalah memberi atau menyerahkan sisa waktu di GSL. Nah, di sini ada 3 hak kalian untuk bisa nge-yield. Yang pertama adalah kalian bisa nge-yield ke delegasi lain. Boleh delegasi persis banget setelah di bawah kalian. Atau mungkin delegasi yang kalian mungkin sejoli lah mungkin sama kalian. Atau mungkin dia musuhan, kalian pengen ngomong lebih. Atau mungkin apa, whatever. Kalian bisa kasih ke delegasi lain. Jadi, 20 detik sisa waktu kalian. Kalau misalnya kalian kasih ke delegasi Singapura, otomatis delegasi Singapura tersebut akan ngomong selama 20 detik waktu dari kalian. Kayak gitu. Terus kalian juga bisa buka namanya POI atau question and answer.
Jadi ini nanti misalkan aku delegate of Indonesia, terus aku buka question and answer, terus nanti delegate Singapura atau delegate Thailand boleh nanya hal apapun ke aku. Misalkan dia pengen nanya further elaboration about something, about particular issue, atau mungkin mereka pengen nanya solusi aku, hal apa yang udah dilakukan pemerintah, itu bebas. Dan yang terakhir adalah dikembalikan kepada chair. Kalau misalkan dikembalikan kepada chair, ini artinya udah hangus. 20 detik ya udah balik ke chair hangus. Ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kayak gitu simple. Oke, sekarang kita bisa move ke slide selanjutnya. Dan aku harap semua teman-teman masih excited ya. Pokoknya sebelum kita lanjut, percayain deh kata aku. Kalian sekali ikut MUN, itu tuh kayak akan ada sebuah vibes yang bikin kalian tuh bakal ketagihan. Beneran. Sampai sekarang nih, ini kan karena online conference ya. Online conference, jadi karena ini online conference, aku bisa dong ikut ini tiap minggu. Bahkan sebelum kadang-kadang aku hampir 4 minggu itu MUN dulu. Karena apa? Itu tuh seru. Kayak, capek sih ya, capek duduk depan komputer dari pagi sampai malam, sampai besokannya lagi mungkin. Cuman, entah hal apa sih yang bikin seru, makanya penasaran nggak sih ikutin MUN? Oke, sekarang kita bahas part selanjutnya, itu adalah moderated or unmoderated caucus. Kita bahas dari moderated caucus dulu pertama. Apa sih moderated caucus? Ya seperti yang udah aku bilang tadi di awal, ini adalah formal atau ini adalah debat atau diskusi secara formal yang dipimpin langsung oleh chair, seperti itu. Jadi nanti kalian untuk di moderated caucus ini, kalian itu tadi kan udah aku bilang di awal banget tuh, setiap komite dia punya isu global, isu secara globalnya. Kalian punya misalkan tadi di UNESCO kalian bakal ngebahas tentang education system in rural area, atau mungkin di WHO kalian bakal ngebahas tentang mental health affected during COVID-19, itu beda-beda. Nah, jadi itu adalah topik in general. Di moderated caucus ini, dari topik besar tadi, yang luas itu, kalian coba untuk perkecil. Kalian coba untuk sempitkan lagi bahasannya. Misalkan kalian pengen ngebahas masalah root causes itu apa sih? Latar belakang dari topik itu, atau mungkin kalian pengen ngebahas tentang gimana keadaan di developing countries mungkin. Itu bebas. Jadi dari topik yang secara luas tadi, kalian sempitkan lagi kayak gitu. Nah, oke, aku cepetin ya jadinya. Jadi untuk di moderated caucus tersebut itulah tadi. Jadi ini cara ngomongnya. Aku merah-merahin. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal kalau misalkan kalian pengen ngomong di moderated, pengen propose mosi di moderated caucus. Yang pertama adalah sebutin dulu negara kalian, Thailand. Terus apa yang would like to propose, apa yang pengen di-propose moderated caucus. Terus apa yang pengen di-propose, moderated caucusnya bakal berapa lama? 20 menit, dan berapa lama untuk setiap orang yang ngomong? 1 menit, kayak gitu. Dan apa yang bakal dibahas, yaitu equal distribution of vaksin. Itu ada 5 hal yang harus itu. Kalau unmoderated caucus itu adalah debat secara informal dan tidak dipimpin langsung oleh chair, dan dan kalian bisa bahas apapun itu, kayak gitu. Kalau misalkan kalian pengen ngebahas tentang gimana cara pemerintah ngebagiin vaksin, itu boleh. Terus kalau misalkan kalian ngebahas gimana caranya nge-boost dana untuk pembuatan vaksin, itu juga boleh. Jadi kalian boleh discuss whatever you want in the unmoderated caucus, kayak gitu. Terus untuk apa aja harus disampaikan, ya itu sama aja. Cuman bedanya kalian nggak usah nyebutin mosi tertentu, kayak gitu. Nah, untuk moderated caucus ini sendiri, kalian akan diberi waktu sekitar 60, 90, atau 120, tergantung berapa lama yang diajukan. Untuk waktu individual ngomongnya. Oke, kita mungkin bisa pindah ke slide selanjutnya, Kak. Oke, mungkin untuk jenis mosi, aku rasa ini nggak usah dibahas. Kita bisa pindah ke slide selanjutnya aja. Berhubung waktunya juga udah. Ini juga untuk poin, nggak usah menurut aku. Oke, consultation of the whole. Sekarang, kalau untuk consultation of the whole, seperti yang kalian lihat, ini adalah mirip dengan unmoderated caucus. Tidak ada topik set, tidak ada topik spesifik yang harus dibahas. Ya kalian punya hak buat membahas apapun itu topik selama itu masih dalam top bahasan komite, kayak gitu. Habis itu cara mengajukan, ya jadi sama aja kayak ini moderated caucus. Jadi cara mengajukan consultation of the whole ya sama, kalian pengen propose mosi apa, terus
dalam waktu berapa menit. Misalkan Spain pengen ngasih consultation of the whole in 20 minutes. So I think that's it. Kita bisa pindah ke slide selanjutnya. Oke, sekarang ini adalah salah satu hal penting lagi, dokumen sama MUN. Oke, mungkin kita bisa pindah, Kak. Nah, tadi aku di awal aku udah ngebahas position paper. Jadi di MUN itu akan ada 3 dokumen penting. Cuman dari 3 dokumen itu kita bagi lagi ke kedua hal. Kita bagikan dari 3 dokumen tersebut kita bagi lagi kedua tahapan. Tahapan pertama itu dokumen dilakukan sebelum konferensi itu, dan tahap kedua dokumen dilakukan selama konferensi tersebut berlangsung. Nah, kalau position paper ini dia masuknya di dokumen yang dilakukan, dokumen yang dibuat sebelum conference, dan ini wajib, dan ini adalah dokumen individu. Jadi setiap delegate, setiap peserta MUN itu wajib bikin position paper. Biasanya dikirimin H-1 dikumpulin. Oke, untuk bagian wajib apa aja? Harusnya 4 ya, sorry itu masih 5. Lupa. Jadi yang pertama, hubungan negara bersangkutan dengan topik. Sebenarnya nggak beda jauh sih sama yang GSL tadi. Cuman ya kalau di GSL kalian dari 90 detik itu kalian harus mencoba untuk summary. Kalian harus berusaha untuk meringkas. Kayak gitu dari waktu 90 detik. Untuk menyampaikan 90 detik tadi. Cuman di position paper juga ada ininya loh. Kalian maksimal cuma punya boleh 2 halaman, minimal 1 halaman. Kenapa kok bisa sedikit itu, Kak? Bayangkan sekarang imajinasikan kalian semua di sini adalah diplomat yang memiliki jadwal padat. Mana mungkin kalian bakal bisa ngebaca buku dengan ratusan halaman kayak gini. Kelihatan nggak sih? Ya, kalian nggak mungkin punya waktu untuk baca kayak gitu. Oleh karena itu, 4 hal ini, hubungan negara bersangkutan dengan topik, latar belakang, tindakan masalah lalu, dan solusi untuk topik terkait itu tuh hal penting. Itu 4 hal ini wajib dibikin pendek dalam 2 halaman. Gimana caranya? Ya, oke, itu nanti itu. Dan poin penting sebelum aku pindah ke slide selanjutnya adalah solusi untuk poin terkait. Gimana caranya kita bikin solusi, Kak? Karena kan tadi aku bilang kalian datang ke MUN itu untuk memberikan solusi kepada topik tertentu. Jadi, kita lihat nomor 4 itu, kita lihat nomor 3. Jadi nomor 3 itu tindakan masa lalu. Jadi, cara kalian membuat solusi, kalau saran dari aku, kalian lihat tindakan masa lalu apa yang udah dilakukan pemerintah, terus kalian cari kekurangannya, kalian cari loopholes-nya, kalian cari gap-nya. Dari loopholes itu tersebut, kalian kembangkan menjadi sebuah solusi yang baru. I hope you got my point. Oke, kita bisa pindah ke slide selanjutnya, Kak. Nah, ini contoh position paper. Nah, kalau untuk bendera sama logo council itu tuh sebenarnya conditional, kalian pengen masukin boleh atau enggak juga nggak apa-apa, itu cuma sebagai bikin estetika belakang doang. Tapi yang penting jangan lupa kalian tulis negara apa sih kalian, terus council kalian apa, misalkan ini United Nations Security Council, terus delegate-nya siapa, misalkan itu ada 2, ini karena double delegate. Jadi kan MUN itu tuh ada namanya, terus namanya terus apa namanya, ya jadi ada jadi satu negara itu kalau double delegate kita diwakilin sama 2 orang kayak ini contohnya. Itu misalkan aku sama adikku gitu. Terus topiknya apa? Topiknya yaitu tadi Yemen conflict, enhancing conflict resolution in Yemen. Nah, jadi ini bagian-bagiannya. Jadi kita punya topik background, kita ngejelasin background itu sendiri gimana. Terus kita juga ngejelasin consistency sikap Norway untuk menyelesaikan topik Yemen itu gimana. Terus kita juga nulis past action. Past action tadi itu ya hal yang dilakukan pemerintah. Terus kita tulis possible solution. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya mungkin, Kak. Setelah itu working paper. Nah, jadi ini working paper ini masuknya udah dokumen yang dikerjakan sama MUN. Dan aku bilang ini adalah rancangan kasar dari seluruh solusi telah dibahas di moderated caucus atau unmoderated caucus. Tolong catat, kalian nggak boleh nulis kalian nggak boleh nulis solusi yang kalian nggak pernah bahas sama sekali di committee secara official. Jadi kalian harus nulis semuanya secara official. Dan untuk working paper sendiri ini kalian nggak punya format langsung, kalian nggak punya format resmi. Jadi kalian boleh nulis bagaimana caranya formatnya itu. Yang penting nyaman dan mungkin itu enak juga untuk dibaca. Tapi jangan lupa untuk tulis signatories. Misalkan di sini di gambar, pertama kita nulis komitinya, misalkan itu apa, Sokum, terus topiknya apa, terus signatories. Nah itu misalkan Argentina, Bosnia Herzegovina, so on and so forth. Kayak gitu. Kenapa signatories wajib? Karena signatories ini bertujuan untuk memudahkan chair merecognize working paper yang kalian miliki. Oke. Next slide, and I think this is itu sorry lupa kehapus. Oke.
Ini slide terakhir dari aku. Nah, dan akhirnya setelah kalian punya diskusi panjang setelah tadi, kalian punya namanya draft resolution. Draft resolution ini mungkin bisa dibilang juga dari dokumen kembangan dari working paper sebelumnya, dan ini merupakan dokumen akhir yang akan di-vote dan juga nanti akan dipresentasikan seluruh komite. Bedanya, untuk di draft resolution ini, dia punya format langsung dan mungkin itu akan agak sedikit ribet. Jadi kalau untuk format draft resolution itu adalah learning by process. Cuma sebenarnya nggak cuma buat draft resolution sih. The entire role of procedure for MUN itu dia learning by process. Ya kalian pertama kali ikut mungkin bakal bingung, cuman nanti setelah ikut kedua mungkin udah mulai ngerti, ketiga mulai ngerti, dan selanjutnya kayak gitu. Mungkin karena waktu yang udah itu, aku nggak akan membahas itu secara langsung, dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua untuk yang udah mendengarkan dari akhir. Dan semoga setelah tadi aku panas-panasin video di awal, terus aku kasih tahu rules of procedure dari MUN, teman-teman semua dari sini nanti bakal tertarik buat ikutan MUN, dan kita nanti bakal ketemu MUN in the future. So yeah, I think that's all from me. Thank you, dan aku kembalikan ke moderator. Oke, Kak Algi. Gimana nih teman-teman, masih semangat nggak? Tadi udah dijelasin loh banyak soal MUN, dikenalin banyak soal MUN, udah dikasih lihat videonya, udah dikasih tahu hal-hal apa sih yang harus dipersiapkan kalau kita pengen MUN. Nah tuh sampai Kak Algi aja aus tuh minum gara-gara ngejelasin ke kalian. Tolong dong di-appreciate Kak Algi. Ini yang bisa on cam ya, biar kita lebih semangat ya teman-teman. Nah mungkin tadi teman-teman ada sedikit kurang jelas ya penjelasan Kak Algi atau gimana. Nah nanti di akhir sesi bisa tanya lagi nih sama Kak Algi. Kak Algi, tadi aku kurang ngerti sama roll call. Roll call apa nih ya? Tolong dijelasin lagi. Boleh ya teman-teman, biar nggak sia-sia nih kita udah malam-malam ikut kelas gitu kan. Maksudnya bisa bisa nge-TikTok gitu tapi nggak jadi gara-gara ikut kelas gitu ya. Oke. Sekarang kita ke speaker kedua. Di sini udah ada speaker kedua kita ya. Minum dulu ya Kak Wahyu ya, biar ada tenaga. Oke. Di sini udah ada Kak Wahyu Hidayat. Halo Kak Wahyu. Masih ke mute Kak. Halo, sekarang? Oke, wait, udah. Oke, udah siap. Jadi aku pengen ini dulu nih teman-teman. Kalau Kak Wahyu ini bakal ngejelasin tentang contoh kayak table manner gitu ya, waktu MUN. Jadi kayak gimana sih kita caranya beretitude kalau lagi ikut MUN gitu ya teman-teman. Nah, selain itu Kak Wahyu juga di sini CV-nya banyak juga achievement-nya tentang MUN, jadi kayak udah bisa dibilang expert ya Kak Wahyu ya. Salah satunya itu adalah ini, competition in the job of a waiter on behalf of the Indonesian Professional Certification Authority. Bener nggak Kak Wahyu? Ntar kalau ada yang pengen nanya itu apa, gelar apa ya, silahkan ya langsung ke Kak Wahyu aja ya. Oke, untuk mengefisienkan waktu, gimana Kak Wahyu, udah siap? Oke, baiklah teman-teman, mohon didengarkan lagi ya, ini sesi kedua kita. Oke, untuk pembicara, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Rahma atas kesempatannya. Ucapkan selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya, terus enjoy aja malam hari ini. Kita udah ngebahas MUN tadi. Algi ini salah satu temen aku waktu MUN di Asia World Model United Nation tahun lalu kalau nggak salah. Benar nggak sih Algi? Bulan Maret kemarin nggak sih? Ya, bulan Maret kemarin. Kita sempat ikut bareng di satu konsil kalau nggak salah di UNICEF. Nah, makanya dari itu kami bersyukur banget bisa ketemu lagi di event yang berbeda, tapi tetap dalam keadaan yang sehat sama. Oke, mungkin materi kali ini agak sedikit berbeda. Tadi kita udah bahas MUN itu apa segala macam.
kali ini ada public attitude class sama table manner. Mungkin nggak asing lah apa itu kita attitude sama table manner. Boleh di-share ininya Kak? Apa itu ini ya? Mungkin perkenalkan dulu, saya Wahyu Hidayat. Mungkin saya dibilang sudah alumni juga dari salah satu kampus pariwisata di Palembang. Next slide. Mungkin ini ada biodata singkat, national information. Mungkin kalian bisa baca sendiri. Nah, ini education-nya. Saya di Poltek Palembang, kampus pariwisata. Ini salah satu beberapa achievement terakhir itu kemarin sempat ngisi webinar juga bareng Pak Sandiaga Uno, mungkin kalian tahu Menteri Pariwisata Republik Indonesia kemarin di bulan Mei, dan terakhir itu speaker table manner juga untuk Bujang Gadis pemilihan di Sumatera Selatan. Nah, itu di bulan itu di bulan Maret, benar, delegate from Indonesia Invitation World Model United Nations. Next. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang udah tahu nih, apa itu arti dari attitude. Mungkin bisa raise your hand. Teman-teman udah tahu attitude itu apa sih? Itu tuh makanan kah, minuman kah, atau sejenis apa ya? Apapun yang kalian tahu boleh kalian share ke kita. Jadi kita sharing bareng-bareng aja di sini. Boleh nih teman-teman yang ada yang tahu mungkin attitude udah itu ada. apa? Ayo, tahu? Nggak ada nih yang raise hand. Ini something new buat kalian. Aku rasa enggak sih, attitude basic banget yang setiap orang itu punya dan harus mempunyai attitude yang bagus. Nah, clue-nya attitude kalian harus bagus. Gak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu? Oke. Tadi ada yang ini, ada? yang raise hand. Boleh. Udah di unraise hand. Mungkin bisa langsung ini aja on mic. Siapa ya tadi? Iya, langsung aja. Ya Kak, saya izin menjawab Kak. Oke. Ini Kak ada Rijarul Haq. Oke, boleh. Ya Kak, perkenalkan nama saya Rijarul Haq Rahman dari mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 1. Menurut yang saya tahu, attitude adalah sikap atau kebiasaan yang kita miliki sehari-hari. Itu Kak. Terima kasih. Ada lagi? Ini Kak, ada Putri Mulyani. Ya Kak, saya izin menjawab. Saya perkenalkan, nama saya Putri Mulyani Caniago. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Hubungan Internasional semester 1. Ya, saya ingin menjawab, attitude itu seperti perilaku atau etika kita yang baik dari segi busana, bicara, atau perkataan. Jadi dengan etika itu kita bisa ketahuan, oh orang ini begini, oh orang ini begini. Jadi dengan etika itu bisa tercermin bagaimana perilakunya dia sehari-hari. Gitu. Terima kasih Kak. Jadi aku sedang buat teman-teman yang udah berani jawab. Ada 2 orang tadi, semuanya benar, nggak ada yang salah, bahkan hampir sempurna. Next. Ini semua benar. Attitude adalah benar. Sikap, perilaku yang kalian tunjukin sehari-hari. Bagaimana cara berbicara, bertindak, memperlakukan orang lain. Nah, itu cermin attitude kalian. Ketika kalian baik ke orang, mungkin orang juga akan baik ke kita. Ibaratkan apa yang kalian tanam, itu yang kalian tuai. Itulah attitude. Attitude basic banget. Sepintar apapun kalian, sehebat apapun kalian, without attitude, kalian akan nothing gitu. Kalian akan terlihat apa ya? Kalau mungkin Wahyu pribadi sekarang kan sudah berada di industri, mungkin bisa dibilang sudah bekerja, attitude itu nomor 1. Wahyu punya banyak temen, kemarin sempat juga di Jakarta kerja. Mereka keren-keren semua, mereka jago semua di bidang yang menurut Wahyu kurang. Tapi karena attitude mereka kurang, hasil mereka tersingkirkan. Nah, attitude itu fondasi awal. Knowledge, skill itu mengikuti. Ketika attitude kalian bagus, orang akan memberi ilmu ke kalian pun dengan mudah, dengan gampang. Seperti itu. Kalau kalian merasa kalian hebat, attitude kalian jelek,
nggak akan ini deh, nggak akan sukses, mempengaruhi kesuksesan. Gitu. Next. Nah, ini ada boleh ke sana ke slide sebelumnya Kak. Nah, ini ada 3 poin. Ada yang bisa ngurutin mana yang pertama, kedua, ketiga akan ada hadiah dari saya. Untuk 1 orang tercepat. Ini Kak ada Datuk Rasyah. Datuk Rasyah ya, oke. Tolong Boleh, urutin. open Yang mic. pertama misalkan menurut Rasyah itu knowledge dulu Kak. Yang kedua skill, terakhir attitude. Nah, aku pengen yang benar banget. Nah, akan aku kasih hadiah nanti melalui panitia aku ingin. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Datuk Rasyah Iza Molafi dari jurusan Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut saya yang paling pertama dan yang paling utama itu adalah attitude. Karena dalam halnya ketika seorang mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, mempunyai skill, tapi dia tidak mempunyai attitude, maka orang tidak akan suka padanya. Karena perilakunya pasti akan semena-mena. Dan menurut saya yang kedua ada skill, karena skill ini lebih membuat orang tersebut lebih kompeten dalam bekerja. Misalnya skill dalam programming, maka pastinya dia akan lebih kompeten daripada hanya sekedar tahu tentang programming. Dan ketiga menurut saya knowledge atau pengetahuan. Karena setelah ada skill yang telah kita tumbuhkan, sering dengan skill yang kita asah, pasti knowledge pun akan ikut. Dan semuanya akan bertambah baik ketika attitude juga baik. Itu menurut saya. Siapa tadi namanya? Datuk Rasyah Kak. Datuk Rasyah 100% benar. Nanti boleh saya akan hubungi panitia, akan mengirimkan hadiahnya untuk si Datuk Rasyah. Congratulations ya, benar banget. Semua yang dibilang Datuk tadi 100% benar. Yang pertama itu adalah attitude. Kalian itu bagaimana cara ketemu, kayak di MUN. MUN itu enggak asal ngomong dalam bahasa Inggris, ada tata caranya. Mungkin tadi Kak Aldi sudah share banyak banget gimana caranya ngomong delegate of bagian bla bla bla. Nah, itu ada etika yang harus kalian pahami, enggak asal ngomong. Jadi semuanya itu ada rules yang harus kalian ikutin. Itu attitude. Yang kedua skill, benar. Kalian harus punya skill, even itu cuma programming, editing, fotografi, ataupun kalau di bidang hotelier kalian bisa jadi bartender, barista, whatever itu. Kalau kalian sudah punya basic attitude yang bagus, skill yang oke, knowledge itu kalian bisa cari dari, contohnya mungkin ikut seminar seperti ini kan knowledge, ikut seminar-seminar, mungkin ikut MUN seperti kan bisa nge-develop knowledge kalian seperti itu. Jadi knowledge itu kenapa di nomor 3 ya, karena knowledge itu akan kalian dapatkan ketika memang attitude sama attitude kalian sudah bagus, skill kalian punya, knowledge mengikuti. Jadi ini singkatan gampangnya itu di kehidupan kita ya, itu ACS. Jadi attitude, skill, knowledge. 3 ini kalian sudah ada di diri kalian yang bagus, attitude-nya oke, ketemu orang sopan, ramah, terus even kalian nggak kenal pun kalian senyum sapa itu, yakin insya Allah kalian sukses, amin. Kalau kalian sudah punya attitude yang bagus, dimanapun kalian bersaing, entah itu MUN kelasnya nasional, mungkin MUN-nya kelas internasional pun, attitude kalian bagus, impresifnya tuh delegate lain tuh appreciate. Seperti mungkin Wahyu pribadi kemarin ikut MUN karena Wahyu itu basically bukan anak HI, karena memang pengen learning something new gitu. Jadi aku putusin untuk ikut MUN, nulis question paper itu gimana dari awal sampai akhir, terus juga ikut discuss segala macam itu. Alhasil yang aku dapetin dari MUN itu adalah relasi sampai sekarang seperti itu. Jadi menurut Wahyu, at the end of the conference itu relasinya seperti itu. Oke, next. Nah, ini mungkin aku kasih sedikit contoh. Nggak harus sama seperti ini, cuma ini contoh basic standar grooming. Nah, kan tadi sudah melihat nih kan, video yang sudah ditampilin panitia dengan Kak Aldi, gambaran sedikit MUN, itu tadi kalau nggak salah Asia World Model United Nation.
yang ada di Bangkok kalau nggak salah ya. Nah itu pakaian mereka kan formal semua tuh, pakai jas, pakai dasi, pakai. Nah kurang lebih seperti ini seragam yang kalian nanti harus bawa ketika kalian mungkin ikut MUN offline. Nah jadi kalaupun nggak offline pun, kemarin pun kami seragamnya seperti ini. Ini kan kaos ya, karena saya lagi bekerja, mohon maaf. Harusnya ini pakai kemeja, pakai jas, itu lebih kelihatan bagus. Karena pada dasarnya kita itu adalah representatif negara-negara di United Nations. Nah, kita ini modelnya, tiruannya. Nah, ini kurang lebih, mungkin nanti kalau nggak salah ya, kalian boleh follow Instagram Asia World Model United Nations, itu akan mereka coming soon di tahun depan, Februari kalau nggak salah, mereka ngadain offline MUN di Bali. Nah, kalian mungkin untuk mahasiswa HI di sini khususnya, ataupun nggak harus mahasiswa HI, kalian boleh ikut join Asia World Model United Nations. Aku lupa entah yang keberapa, tapi yang pasti lokasinya ada di Bali. Oke, next. Nah, mungkin soal attitude, aku harap attitude itu bisa dibangun ya. Lingkungan kalian tuh mempengaruhi attitude kalian. Kalau environment lingkungan kalian itu orang-orangnya mohon maaf sering berperilaku kurang baik, omongannya kasar ataupun kotor, itu mempengaruhi attitude kalian. Cuman yang bisa memfilter atau memilih mana yang bagus mana yang enggak itu diri kalian sendiri. Jadi attitude itu cerminan kalian lah, sikap kalian terhadap orang lain seperti itu. Kurang lebihnya mungkin orang Indonesia nih terkenal attitude-nya kan yang ramah, terus yang orangnya mudah bergaul, terus asik lah. Nah, banyak orang bilang kemarin waktu Model United Nation itu ya mereka tuh suka sama orang Indonesia karena orang Indonesia tuh ramah segala macam. Karena kita itu kalau pribadi kemarin bukan ngejar, kan ada reward kayak best delegate bla bla bla, banyak kan reward yang di MUN itu. Nah mungkin bagi Wahyu bukan reward itu yang Wahyu pengen dapetin, nah tapi yang Wahyu dapetin mungkin pelajaran sama relationship-nya, pertemanan kita, nggak hanya di hari itu tapi sampai sekarang. Bahkan ada delegate dari Argentina, India, Pakistan, UK itu masih kita kontakkan, mungkin video call segala macam. Nah itu sih mungkin cukup ya untuk public attitude atau attitude. Jadi dari diri kalian sendiri, from yourself seperti itu. Nah, next ini materi mungkin akan ada table manner ketika nanti di MUN offline. Kalau nggak salah ada table manner ataupun gala dinner seperti itu. Penting sih table manner itu. Nah, sekarang saya mau tanya, ada nggak ya apa itu table manner? Ada yang tahu nggak apa itu table manner? Ayo nih yang mau jawab lagi nih siapa? Yang ini nggak ada, dia kayak cukup satu tadi ya. Soal table manner. Ini ada, kalau nggak salah mungkin kan boleh lihat, cek di YouTube ada kalau nggak salah gala dinner ketika MUN offline. Tapi yang AGN yang ngadain itu under AGN, International Global Network. Kalau kalian follow Instagramnya, nggak ada yang tahu ya? Oke, next. Nah, table manner itu merupakan aturan umum yang digunakan ketika sedang mengkonsumsi makanan, baik itu minuman sampai dengan makanan terakhir, serta penggunaan utensil. Karena di table manner itu, sebenarnya table manner ini nih budaya, izin sebentar ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu ya Kak Wahyu. Teman-teman semua. Maaf ya teman-teman, tadi ada telepon sebentar. Oke, next. Jadi table manner itu sebenarnya budaya bukan dari budaya Indonesia, tapi budaya Barat seperti itu. Cuman budaya ini bagus untuk kita terapkan karena mereka mengajarkan kita disiplin dalam penggunaan kata tulis, terus tata caranya itu benar-benar rapi, etikanya bagus. Jadi table manner itu
baik untuk kita pelajarin seperti itu. Ada foto di bawah itu ketika Wahyu juga menjadi pembicara untuk kelas Provinsi Sumatera Selatan di ajang pemilihan Putra Putri Sriwijaya. Nah, itu ada beberapa server yang memberikan pelayanan. Oke, next. Nah, ini beberapa foto kemarin. Ini yang terakhir ini pemilihan Bujang Gadis di Sumatera Selatan juga. Nah, itu terlihat ada beberapa kategoris. Ada plate di table, ada water goblet untuk minum. Jadi semuanya itu diatur seperti itu. Kita nggak boleh bungkuk, kita nggak boleh tenderan ketika table manner, kita nggak boleh membunyikan spoon atau knife yang kalian pakai. Jadi semuanya itu terlihat rapi dan elegan. Ketika kalian tidak mengikuti aturan itu, orang lain akan terganggu seperti itu. Jadi table manner itu sebenarnya simple. Cuman kalau kalian nggak paham, ketika kalian nanti, ini misal nih anak HI, nanti ada duta besar dari mana seperti itu, kalian diajak nih table manner, kalian nggak tahu cara gunain alat, siapa coba yang malu? Kalian sendiri kan? So, sekecil apapun itu ilmu, jangan pernah anggap itu remeh seperti itu. Jadi, apapun itu, entah itu apapun jenis ilmunya, kalian harus seperti gelas kosong, terima aja semua seperti itu. Jadi, menurut Wahyu, simple sih table manner ini. Kalian boleh lihatlah dari foto itu penggunaannya seperti apa. Nanti next aku akan kasih tahu course by course yang apa aja sih yang dimakan seperti. Nah, ini beberapa ini. Nah, di sini terlihat kan di gambar itu ada banyak banget kategoris yang harus dipakai. Mungkin kalau orang kita Indonesia cukup pakai sendok sama garpu selesai aja sih. Atau nih, misalkan mau nggak ribet pakai tangan bisa juga kan. Nah, cuman di table manner ini kan jangan kaget next ketika ada event table manner yang kalian ikutin, apalagi bener anak AI biasanya kan banyak duta-duta dari luar negeri datang ke Indonesia ataupun sebaliknya. Nah, ini peralatannya kurang lebih seperti ini, standar setup di table yang akan kalian duduki nanti. Dimulai dari ada dinner knife, dinner fork, soup spoon ini yang tengah itu yang buat untuk soup. Jadi main course-nya itu yang besar, dinner knife sama dinner fork. Banyak ini peralatannya, ada kurang lebih 21 sih, kurang lebih banyak memang course by akan saya jelasin. Jadi ini kurang lebih peralatannya. Di tengah itu ada 3 gelas. Gelas yang pertama itu untuk mineral water atau sparkling water. Terus ada juga untuk white wine dan red wine. Biasanya kalau mereka provide sandwich, nah mereka kasih gelas sandwichnya. Cuman basically ada 3 gelas memang untuk standar table manner. Oke. Next. Nah, ini beberapa menu yang pasti kalian akan dapatin seperti itu. Ada 4 course. Yang standarnya itu ada 4. Yang pertama appetizer. Biasanya appetizer ini rasanya itu asin. Kenapa asin? Karena appetizer itu untuk merangsang lidah. Untuk untuk merangsang lidah di makanan pembuka seperti itu. Appetizer itu makanan pembuka. Mungkin bisa next biar ada gambarnya langsung. Jadi contohnya kentang goreng, ada salad, ada spring roll, mungkin seperti rissoles, cuman bukan seperti itu. Jadi appetizer itu biasanya itu ada rasa asin, segar, intinya yang bisa nih, misalkan kalian duduk, lidah kalian kan flat, gak ada rasa. Nah, appetizer inilah yang untuk membangkitkan nafsu makan seperti itu. Jadi itu appetizer. Kalau kalian dapat appetizer rasa manis itu salah. Itu salah pasti, totally salah banget. Nah, jadi appetizer itu biasanya makanannya ya yang asin, bisa salad juga, macam-macam salad kalian tahu pastikan. Nah, yang kedua itu sup. Sup itu bisa krim, clear atau thick. Krim itu ya seperti cream of mushroom soup, terus tomato soup, pumpkin soup, itu sup yang krim, bentuknya krim. Tahu kan kalian krim itu yang benar-benar kental. Nah, bahasa kita kental seperti itu ya. Nah, yang benar-benar seperti krim. Yang clear itu biasanya itu kalau
di kita Indonesia itu seperti sayur bening, itu clear karena benar-benar clear, kuahnya kan nggak gelap, itu clear. Kalau thick itu biasanya yang hampir mendekati itu yang thick itu biasanya di antara cream atau ini ya, atau clear seperti itu. Next itu adalah main course. Nah, kalian tahu, nah main course ini adalah makanan utama. Oke, Rahma, di kopi. After ini selesai. Nah, main course itu biasanya ada steak, terus ada pasta, ada macam-macam lah. Kalau untuk mostly biasanya orang pakainya steak. Gelas itu adalah dessert. Biasanya itu manis, pasti manis. Kalau untuk dessert, karena makanan penutup. Jadi 4 struktur menu ini pasti kalian dapatin ketika kalian ikut kado dinner ataupun dalam dinner nanti ketika kalian ngikutin suatu event. Please remember 4 item ini yang kalian harus dapetin. Next. Nah, mungkin ada pertanyaan nanti akan digabung mungkin di terakhir. Nah, oke, terakhir. I think enough dari public attitude class sampai dengan di double manner. Thank you, Rahma. Oke. Udah selesai nih, Kak Wahyu. Enough karena sudah malam juga kan. Ini karena saya juga masih on duty, banyak tamu yang check-in di hotel. Jadi ya. Nggak apa-apa, Kak, biasa terjadi. Oke, teman-teman semua. Aduh, gimana nih yang lain kagak bisa on cam nih? Ada 91 orang yang bisa on cam dong. Oke, tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Wahyu Hidayat soal attitude. Jadi yang harus kita tahu nih teman-teman, ternyata dalam MUN itu kita nggak cuman representasiin sebuah negara aja, tapi ada etikanya gitu. Kalau kita pengen ikut MUN gitu, bahkan sampai di table-table di atas meja-meja itu ada ininya, ada attitude-nya, ada tata caranya gitu, dan harus kita ikutin gitu. Bener nggak Kak Wahyu? Bener banget. Jadi di MUN itu penting sih, attitude itu kalian bagus. But kejadian juga sih di culture kita Aldi kemarin, ada yang nggak bagus, nyeleneh sedikit, kita omonginnya di grup kita sendiri seperti itu. Jadi jangan aneh-aneh deh kalau di MUN itu, karena ada blog, tadi udah jelasin kan per blog, apalagi kita mesti Indonesia bikin blog seperti itu. Kalau misalkan dari Malaysia, itu aneh orangnya ya, kok attitude-nya seperti ini, mau menang sendiri segala macam. Nah seperti itu. Jadi attitude itu penting. Jadi kalau attitude bagus, ya lancar lah ini kalian MUN kalian. Nah gitu ya teman-teman. Nggak di skill. Jadi tadi harusnya udah pada tahu ya kalau MUN itu gambaran besarnya kayak gimana. Terus tata cara biar kita ikut MUN yang bagus kayak gimana, terus attitude-nya gitu. Ya teman-teman ya, aku harap juga ini yang off cam nih bisa ngedengerin gitu, nyatet gitu apa yang disampaikan sama pemateri kita malam hari ini, karena sayang banget udah spend waktu kalian buat ikut kelas ini tapi nggak ada sedikit ilmu yang kalian bawa pulang gitu, sayang banget gitu. Nah, oke, karena dua speaker kita sudah menyampaikan materinya, terima kasih untuk Kak Algifari Ova sama Kak Wahyu Hidayat. Next, kita bakal masuk di sesi tanya-jawab nih, teman-teman. Kayaknya udah, ini yang aku lihat nih wajah yang on cam nih kayaknya pada semangat banget pengen nanya gitu. Di antara kalian ada pengen nanya nggak? Mungkin bisa terkhusus buat Kak Al atau Kak Wahyu atau bisa dua-duanya. Oh ya, ini udah ada Akmal Yusran Adama yang kayaknya kebelet banget pengen nanya nih ya. Akmal ya, bisa langsung open mic aja ya, Akmal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, terima kasih
teman-teman, Kak Al-Ghifari dan Kak Wahyu atas pemaparan materinya. Saya mendapatkan masukan-masukan bagus nih malam ini. Oke, untuk MUN. Waktu dulu atau ya bisa terbilang ilmu-ilmu MUN saya masih minim ya Kak ya. Yang dimana pernah kejadian atau peristiwa saya ikut MUN dan saya bingung cara research-nya itu bagaimana, terlebih negara-negara saya itu negara-negara yang mungkin masih baru-baru terdengar, seperti misalnya waktu itu negara Komoros. Nah itu saya masih malah baru tahu waktu itu ada negara yang namanya Komoros, dan topiknya waktu itu UNICEF, dan kalau nggak salah saya agak lupa judulnya yang itu apa, pokoknya tentang cyberbullying. Nah, yang dimana kita itu menjadi delegasi negara Afrika, daerah atas Madagaskar, pesisir timur Afrika, dan yang dimana negara Afrika itu kan berkembang dan ngomongin tentang cyberbullying, koneksi internet atau apapun tentang media sosial, yang dimana ya sedikit sekali kasus tentang ya pokoknya berkenaan dengan koneksi internet, cyberbullying dan sebagainya. Nah itu bagaimana ya Kak cara mengatasi hal tersebut, yang bisa dibilang literatur atau bahan bacanya dikit sekali Kak tentang research itu untuk negara tersebut, yang dimana negara itu ya jarang kedengaran gitu Kak. Mungkin itu saja pertanyaan saya Kak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Akmal, pertanyaannya bagus banget nih, berdasarkan dari pengalaman pribadi ya teman-teman. Boleh mungkin dijawab sama Kak Al-Ghifari. Oke, langsung jawab berarti Kak ya. Oke. Jadi memang kadang-kadang sebuah hal yang bisa dihindari ya kalau misalkan kita daftarnya A, B, C, tapi malah diallocated di negara lainnya. Itu sebenarnya memang tidak semua negara menyediakan. Tidak semua negara menyediakan sumber-sumber yang kita butuhkan kadang-kadang. Ambil contoh kayak Cina. Cina juga dia emang dikenal sebagai negara besar. Cuman Cina itu juga dia minim informasi. Jadi emang kadang-kadang informasi tentang Cina itu tuh kayak seakan-akan dipersulit itu karena emang restricted dari pemerintahnya. Terus gimana cara kita caranya untuk tackle ya, untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau dari aku sendiri mungkin lebih ke arah kadang-kadang kita cari, misalkan tadi kamu bilang Komoros ya, Komoros itu di Afrika nggak sih? Nah, mungkin kamu bisa cari, kalau misalkan nggak ketemu, kamu cari, ambil globalnya dulu. Kamu ambil secara benuanya dulu, berarti itu adalah Afrika. Kayak gitu. Lalu nanti kalau misalkan setelah itu, nanti ya paling setidaknya nanti dia adalah mention sedikit-sedikit. Kayak gitu. Soalnya aku juga dulu pernah beberapa kali ditempatin di sebuah negara, istilahnya itu tidak memberikan informasi yang memadai, ya mau nggak mau kita harus coba cari dulu secara globalnya dulu, kita tarik dulu secara garis besar, berarti secara benuanya kayak gitu. Nanti kalau misalkan sudah ada informasi tersebut, baru nanti boleh kita cari tahu lagi, mungkin cari secara dalam lagi setelah kita udah dapat informasi dari garis globalnya kayak gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Bisa juga kamu cari tahu misalkan hubungan negara Komoros ini dengan negara lain, entah itu hubungan bilateral, multilateral, karena itu juga cukup membantu, kayak gitu. Jadi kalau dari aku dua, pertama kamu tarik dulu secara global, misalkan region berarti itu benua, terus kamu juga bisa cari tahu, misalkan apakah sudah ada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Komoros tersebut dengan negara lain, mungkin itu juga bisa cukup memudahkan. Mungkin dari aku itu. Oke, gimana Akmal? Jawabannya? Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Al-Ghifari, makin tercerahkan saya. Oke, disimak ya teman-teman. Jadi jawabannya tadi itu kalau misalnya negaranya jarang gitu ya. Jadi kita cari yang umumnya atau globalnya tentang negara tersebut atau yang berkaitan lah sama negara tersebut. Oke, ada lagi yang pengen nanya ke Kak Wahyu mungkin yang spesialis table manner? Ayo. Nanya apa aja deh.
terserah tentang MUN. Tadi Akmal berdasarkan pengalaman pribadi. Oke. Ayo. Aduh kok sepi nih guys. Iya, Udah pada tidur ya? Seru loh, bener kata si Aldi. Kalian pengen ikut. Nih, aku kemarin ikut pertama kali itu Asia World Moon. Cuman ada lagi teman diajak siapa ya kalau nggak salah di grup yang kita anak Indonesia. Ada lagi ngikut, cuman makin kesini kan makin punya kesibukan apalagi sudah kerja, jadi nggak ada waktu lagi. Kalau si Aldi kan enak, dia masuk jadi waktu dia tuh panjang banget. Jadi aku liatin Instagram stories Aldi MUN, gila. Coba deh kalau aku belum kerja dan aku masih mahasiswa, of course aku pasti ikut MUN, karena even kita nggak tahu apa yang mereka omongin, cuman kayak seru aja lihat orang debat, terus kita research apa yang ngebuat postpap ya, singkatan question paper itu membuatnya itu kayak aduh apa sih ini Bahrain. Kalau aku main representatif dari Bahrain, jadi Bahrain itu negaranya apa sih, negara ini, terus sistem pemerintahnya gimana, bla bla. Pokoknya seru deh, bener ada aura tersendiri. Apalagi kita udah saling kenal nih di MUN. Misalkan ada Aldi, ada Via, kalau nggak salah ada Via di sini, ada Via, ada siapapun itu. Via juga kemarin kita satu tim juga di satu konsil. Jadi kalau saling kenal tuh enak gitu, nggak nervousnya tuh berkurang. Beda halnya kalau masih awal. Jadi kayak saling ngajak itu, ayo ikut lagi MUN, ikut lagi seperti itu. Jadi buat kalian anak HI, nyesel deh kalau kalian nggak ikut MUN, karena ini memang benar-benar bidang kalian. Kalian memang belajar lingkupan itu jauh, kayak negara-negara manapun kalian pelajari sistem pemerintahannya sampai ke detail-detailnya seperti. Jadi nyesel deh kalau kalian nggak ikut MUN. Benar-benar ikutlah kalian MUN guys, selagi kalian masih duduk di bangku mahasiswa, cari pengalaman, cari relasi. Yang penting itu menurut aku, at the end of the conference, even entah itu MUN, entah itu kompetisi di luar MUN, itu relasinya seperti teman-teman. Jadi kita punya, kalau kita mau ke kemana, oh kita punya teman di sana, jadi kita hubungi. Jadi seru sih sebenarnya kalau kita punya relasi, apalagi di negara luar kan, ada punya teman di India, di UK, Jerman. Kemarin di konser aku itu yang paling tenar itu anak Jerman. Dari Jerman itu kayak kasihan tahu. Jadi misalkan kita MUN-nya nih pagi, di sana malam. Jadi kan perbedaan waktu itu benar-benar, jadi mental sama fisik itu benar-benar mereka tuh ngerasain. Jadi kayak oh my god, misalkan kita pagi, mereka jam 1 malam MUN, besok kita sore, mereka pagi kalau nggak salah. Jadi satu hari itu bisa 2 kali MUN mereka. Seperti itu. Jadi untuk anak ini pesan dari aku pribadi, harus kalian ikut MUN. Mungkin informasi aku tadi yang untuk MUN offline itu ada di Bali. Follow aja Instagram Asia World Model International. Ini bukan endorse atau bukan apa-apa ya, cuman aku promosi aja karena emang Asia World Model itu salah satu conference MUN terbesar mungkin bisa dibilang. Oke, Kak Wahyu. Makasih ya infonya, Kak. Jadi bener banget nih, untuk anak HI itu wajib banget. Minimal katanya tuh aku pernah dengar, minimal kita 1 kali aja seumur hidup jadi mahasiswa HI pernah ikut MUN gitu, biar ada gambarannya gitu. Nah, di sini ada pertanyaan nih buat kedua speaker kita. Kak, gimana sih kita mengatasi kurang percaya diri kita ketika kita ikut MUN? Apakah kita harus fasih berbahasa Inggris? Tolong dong Kak jawabannya. Mungkin dari Kak siapa dulu nih? Kak Wahyu boleh. Alja atau aku? Oke, aku dulu aja ya biar agak ini, karena gini lah waktu. Jadi menurut aku salah satu emang sih penting bahasa Inggris itu ketika kalian ikut MUN. Cuman nggak harus yang pro banget, nggak harus yang benar-benar kalian tahu harus UN verb 1, verb 2 yang bla bla, nggak perlu. Yang penting kalian paham apa yang mereka bicarakan dan kalian bisa ngejawabnya. Itu sih dasarnya, nggak harus yang benar-benar kalian pro banget seperti itu. Terus mengurangi percaya diri. Kalau percaya diri itu sebenarnya dibangun dari diri sendiri sih kalau kalian pribadi. Ketika jadi konsepnya mungkin kalian pertama kali ikut MUN kayak kemarin, jadi bener-bener nervous parah banget. Cuman ketika nama kita dipanggil Bahrain, mungkin
times is yours. Jadi ketika ngomong di awal tuh emang nervous, cuman ketika kalian ngebacain atau struktur bahasa Inggrisnya itu lama-lama ngalir sendiri. Sekali aja kalian coba, misalkan kalian ikut apa tadi kayak general speaker list, kalian ikut aja sekali aja, lama-lama kok ketagihan, oh aku pengen ngomong lagi, aku pengen ngomong ya. Itu yang pengalaman pribadi yang Wahyu rasain. Jadi nervous itu pasti, nggak munafik, even itu presiden atau siapapun itu nervous itu pasti ada. Cuma beda-beda cara mengatasinya. Kalau Wahyu pribadi, cobain aja sekali, seperti cobain dulu. Setelah nyoba mungkin kalian punya rasa nggak enak, ya udah, yang penting kan udah nyoba. Kalau mungkin kalian nyoba, oh ternyata biasa aja ya, oh ya udah lanjutin, nggak ngikut seperti itu. Itu sih kalau Wahyu pribadi. Semoga ngejawab pertanyaan dari Siti Humaira. Oke, denger ya Siti Humaira dan teman-teman yang lain. Mungkin Kak Al Givari boleh jawab pertanyaannya. Oke, kalau dari aku sendiri emang setuju banget sih 100% sama yang tadi udah disampaikan sama Kak Wahyu. Cuman intinya gini, teman-teman. Semuanya itu adalah learning by process. Aku pun, Kak Wahyu pun udah sampai di tahap ini, kita juga masih sedang belajar. Kayak gitu. Sama juga namanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu adalah sebuah bahasa. Sama kayak bahasa Indonesia. Teman-teman semua bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman akhirnya sampai sekarang bisa lancar ngomong pakai bahasa Indonesia. Itu karena apa? Karena practice. Karena practice bahasa Indonesia apa? Ya karena practice. Ya pokoknya karena practice. Karena itu tuh dilakukan berhari-hari kayak gitu. Pasti ada adik saya, brother saya sudah di sini. Oke, jadi apa namanya? Jadi itulah apa namanya? Yang membuat kalian itu jadi bisa pakai bahasa Indonesia. Sama kayak bahasa Inggris. Apa namanya, learning by process, perlahan akan bisa, karena itu tadi practice kayak gitu. Dan jangan malu, karena apa? At least kalian kalau misalkan grammar kacau, yang penting itu masih bisa dipahami kayak gitu. Beda halnya sama penulisan. Kalau penulisan grammar kacau baru itu yang bikin confusion. Cuma kalau misalkan untuk nggak ngomong kayak gini, misalkan ngomong apa gitu, grammarnya berantakan, itu nggak apa-apa kayak gitu. Terus kalau untuk misalkan menginikan nervous, ya itu kalian kontrol itu ada di diri kalian sendiri sih. Balik lagi. Jadi ini sebenarnya cerita lucu aja kayak gitu. Jadi waktu MUN pertama kali waktu itu ingat banget. Jadi waktu roll call kan, tadi roll call itu apa? Teman-teman nggak ada inget nggak? Bisa unmute mungkin dirinya. Roll call tadi apa? Kata kuncinya aja. Atau mungkin itu udah di chat box dah. Absen, Kak. Oke, exactly. Benar, absen. Masih ingat berarti. Oke, roll call. Waktu roll call tuh dipanggil sama chair-nya, Delegate of Lebanon. Tiba-tiba koneksi lemot, terus tiba-tiba mukanya kayak orang cengoknya minta ampun. Itu tuh kalau misalkan dilihat videonya lagi itu tuh memalukan. Itu benar-benar memalukan. Jadi waktu dipanggil Delegate of Lebanon, ya chair, ya coba gitu kayak orang cengok minta ampun, nggak? Oke. Habis itu can you repeat delegate, katanya, Delegate of Lebanon or prison and voting. Suaranya gimana? Terus mukanya bener-bener kayak muka orang panik banget. Itu tuh bener-bener lucu. Jadi controller itu ada pada diri kalian sendiri, dan ya tadi sering-sering latihan, sering-sering ngomong depan kaca, sering-seringlah kalian menghalu lah. Oleh karena itulah yang akan membuat diri kalian semakin percaya. Dari aku gitu. Oke, makasih speaker. Udah dijawab ya, Siti Humaira Ahmad, tentang harus pasti apa enggak harus sih ya. Oke. Ada juga nih yang pengen nanya, Luhut B. Panjaitan, boleh open mic? Luhut ada nggak nih Luhut? Mana nih Luhut? Atau ada yang lain yang pengen nanya dulu? Mungkin ada koneksi. Kak, aku mau nanya, boleh? Boleh, siapa nih? Zidane. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan. Aku mau nanya ke Kak Wahyu.
kan kakak tadi sebutin tuh gimana sih sikap-sikap duduknya dalam table manner. Nah, aku mau nanya, sikap-sikap dalam makan juga ada apa enggak sih Kak? Kayak misalnya ngunyahnya berapa kali kunyahan, makannya berapa lama, cara megang alat makannya gimana, habis makannya gimana, kayak gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, Zidan. Gimana nih Kak Wahyu? Bisa langsung dijawab nih kayaknya. Halo Kak Wahyu. Waduh, kayaknya Kak Wahyu ada masalah koneksi ya teman-teman. Mungkin bisa dibantu jawab sama Kak Al, boleh? I'm not sure. Mohon maaf, untuk pertanyaan ini bukan masa expertise saya tidak berani dijawab. Takut apa sih namanya? Menghalukan. Kok halu terus ya? Oh. Takut ya menginginkan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin pertanyaan Zidan bisa ditahan dulu ya. Soalnya yang tahu jaringannya lagi hilang. Maaf ya Zidan ya. Yang lain mungkin boleh ada yang pengen oh ini Kayla Lubis. Kayla Lubis boleh langsung on mic. Halo, sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar. Ya, maaf kayak saya tidak bisa nyala kamera karena Zoom-nya nge-freeze gitu kalau nyala kamera. Nah, aku mau nanya soal MUN. Kan dalam moderated caucus itu kan kita ngebahas subtema kan. Nah, waktu awal MUN saya tuh nggak mempersiapkan apa-apa. Kayak emang nggak tahu kan, moderated caucus tuh ternyata bahas subtema, dan ternyata banyak dari teman-teman delegasi gitu yang mereka tuh ngebahas langsung tentang dari bidang edukasinya atau teknologinya gitu-gitu kan. Nah, saya tuh bertanya apakah mereka itu memang sudah mempersiapkan sebelum conference itu dimulai atau emang mereka langsung ide itu muncul saat itu juga atau seperti apa? Boleh langsung aku jawab Kak Rahma ya? Boleh. Oke, jadi satu hal yang kalian perlu ketahui, emang kalian punya persiapan research tadi udah aku bahas di awal, terus kalian juga bakal bikin question paper. Cuman kalau untuk drafting kayak buat DR atau mungkin kalian bakal mikirin subtopik apa yang bakal dibahas, atau ya mungkin kalau misalkan itu kalian dalam diri kalian sendiri itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan kalian jadi menggiring opini, ngajak delegasi-delegasi lain, peserta lain untuk ayo dong nih kita moderated caucus bakal bahas moderated caucus pertama bakal bahas apa nih? Itu nggak boleh. Kenapa? Ya sama aja kayak curang kayak gitu ya, istilahnya kalian pada itu main negosiasi kotor di belakang kayak gitu, dan itu salah satu hal yang sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kalian anak-anak KI juga pasti bakal belajar dong kayak istilahnya negosiasi yang istilahnya itu nggak bener. Ya itu juga di MUN itu fatal kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka udah kepikiran kenapa apa aja harus dibahas, mungkin mereka udah keep di diri mereka masing-masing gitu. Cuman saran dari aku untuk ngebahas moderated topik apa sih Kak yang harus kita bahas di moderated caucus dan itu kayak gimana? Kalau saran dari aku kan tadi kita punya sebuah topik besar, topik global. Misalkan tadi education system in rural area. Itu kan sebuah topik besar, itu sebuah topik global. Jadi hal pertama yang harus dilakukan itu di moderated caucus pertama itu adalah kita identify background issue. Alasan kenapa sih ada rural area ini, sistem pendidikan di rural area itu kenapa sih kayak gitu. Kalian bahas dulu gimana segala macam. Terus kalian juga bisa ngebahas mungkin hal apa yang ya tadi kebijakan pemerintah. Kalian nanti bisa ketemu tuh gap-gapnya, loopholes dari itu semua. Dan baru nanti setelah itu kalian bisa tuh mulai ngebahas solusi-solusi kayak gitu. Jadi bahas dulu dari bagian basic. Setelah dari basic, nanti basic itu udah ke identify semua, udah ke acknowledge semua, dan barulah nanti kalian bisa ngebahas hal-hal yang lebih kayak solusi, terus mekanisme dari solusi itu. Oh iya, jangan lupa kalian bawa solusi ke MUN, jangan cuma solusi doang bla 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 tanpa mekanisme. Karena kan ya mikir aja lah solusi punya bagus, cuma kalian nggak punya mekanisme yang jelas, sama aja bohong kan, kayak gitu. Mungkin dari aku itu sih untuk jawabannya. Oke, gimana Kayla?
Udah dijawab ya sama Kak Al. Maaf nih sebelumnya pertanyaannya Zidan tadi ya. Mungkin bisa karena Kak Wahyunya ada kerjaan mendadak. Jadi kayaknya itu tadi pertanyaan terakhir, jawaban terakhir yang dikasih sama Kak Wahyu. Soalnya ada urgent. Ya, Zidan, mungkin kamu kalau misalnya benar-benar pengen nanya ke Kak Wahyu, boleh aja di Instagramnya Kak Wahyu langsung ya. Nanti aku kasih ke kamu ya. Oke, di sini ada 2 raise hand. Kita lanjut ya teman-teman. Ada 2 raise hand. Yang pertama ada Hafiz Haidar yang dari tadi udah nunggu. Boleh Hafiz bisa langsung on mic? Suruh on cam juga mungkin boleh, Kak. Ini harus on cam, Kak. Hafiz? Ya, halo Kak. Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran, kedengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, aku mau nanya sama Kak Agi soal MUN. Aku tuh pernah dengar istilah UDHR, Kak. Kalau nggak salah tuh Universal Declaration of Human Rights. Nah, aku mau tanya nih, Kak. Kalau misalnya dalam MUN, gimana sih cara kita mengintegrasikan legal basis seperti UDHR atau legal basis Geneva Convention sama speech kita yang nanti di present di MUN itu, mungkin untuk di JSL atau moderate caucus atau even unmoderate caucus. Mungkin itu aja, Kak. Makasih. Boleh Kak Al langsung dijawab. Tapi bisa diulang sedikit, Hafiz Haidar. Maaf, tadi saya ada koneksi sedikit. Hafiz Ya, boleh Hafiz. diulang pertanyaannya tadi? Iya, Kak. Iya, aku ulang. Iya. Jadi gini, Kak. Aku mau nanya, kalau aku tuh pernah dengar yang namanya UDHR, Kak. Kalau nggak salah Universal Declaration of Human Rights. Nah, aku pengen tanya, gimana caranya kita biar bisa mengintegrasikan legal basis kayak UDHR, Geneva Convention, dengan substance speech kita buat di present di moderate caucus, unmoderate caucus, atau mungkin JSL. Atau mungkin gimana caranya untuk integrasikan itu biar bisa nyambung nih sama country stance kita. Gitu, Kak. Gitu aja sih. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke. Aduh, ini agak berat ya pertanyaannya dan nampak. Oke, saya bantu jawab. Aduh, saya takut tidak bisa menjawab pertanyaan ini ya. Oke, Oke, jadi untuk cara kita untuk mengintegritaskan, untuk mengkolaborasikan antara speech kita dengan legal basis yang ada, itu adalah ya tentu pasti legal basis itu penting. Oh ya, integritas dalam speech kita. Ya tentu legal basis itu penting. Legal basis itu merupakan satu kesatuan dari penguat, ya bisa menjadi penguat atau mungkin jadi referensi dalam speech kita kayak gitu. Cuman bagaimana caranya itu ya mungkin kita dari legal basis yang ada itu bisa kita ambil random aja kayak gitu. Kita ambil setiap legal basis itu ya mungkin mereka fokusnya ke sini. Cuma dari fokus tersebut mereka punya fokusnya masing-masing lagi kayak gitu. Misalkan kita ngebahas tentang inequality in education. Terus kalau nggak salah tuh ada ada sebuah convention yang ngebahas tentang gimana caranya anak-anak disabilitas mereka bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Itu dibahas tuh dari A sampai Z gitu. Terus ada juga yang inequality education itu juga dibahas gimana ada lagi konvensi yang ngebahas khusus tentang
apa namanya tentang si siswa ini tuh tidak boleh adanya diskriminasi tentang ras, agama atau mungkin background kayak gitu. Jadi gimana caranya? Ya itu apa yang kita pengen sampaikan ya itulah legal basis yang kita pakai kayak gitu. Cara untuk mempersimpelnya lagi, ambil aja UDHR artikel 19 yang tentang freedom of speech kayak gitu. Ya kita tahu freedom of speech itu adalah hak bagi seluruh orang tanpa ada orang yang punya hak untuk mengintervene kayak gitu. Ya nanti mungkin bisalah kita kasih narasi sedikit, terus baru nanti according to Universal Declaration of Human Rights artikel 19 bla 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 kayak gitu. Dan barulah nanti kita kembangkan lagi misalkan setelah UDHR itu berjalan gimana kayak gitu. Mungkin itu untuk jawabannya. Oke, gimana Hafiz? Udah ada jawabannya? Ya, udah dijawab ya. Ya Kak, udah makasih Kak. Oke, mungkin ini ada satu lagi pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Dari saudara Azriel Mufazah. Boleh Iya. on mic. Ya, aku ingin bertanya dikit aja. Untuk yang draft resolution itu, misalkan kita kayak nggak ketemu blok gitu loh, itu bisa dibikin sendiri nggak sih? Jadi gini, untuk masalah blog. Jadi kadang-kadang itu tuh untuk first timer sih memang ya. Kalau untuk first timer itu merupakan sebuah kesulitan terkadang untuk masuk untuk join ke sebuah blog. Soalnya kenapa? Jadi kadang-kadang gini serunya. Si para pemimpin blog itu tuh dia bilang, ayo ikut join blog kita aja, ntar jadi dia tuh kayak mengiming-imingi gitu, mengiming-imingi kalau misalkan orang yang kita invite ini bakal mendapatkan privilege yang dia tawarkan. Nyatanya nggak semuanya kayak gitu. Jadi kadang-kadang iming-imingannya kayak gini, ayo kamu kan bla bla bla, negara kamu kan bla 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 misalkan. Terus nanti kalau misalkan kamu join blog kita, ya pastilah solusi kamu semuanya bakal kita pakai bla 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 bla. Kemakanlah gara-gara kalian first timer. Masuklah kalian blog itu, dan ternyata kalian di blog itu cuma dimanfaatin doang. Manfaatin ya karena tadi itu di akhir nanti draft resolution itu bakal di voting, terus akhirnya ya buat banyak-banyakin suara votingnya doang. Dan padahal kalian sendiri dalam situ menjerit ya ini loh apa ya malah jadi nggak dapat apa yang udah diiming-imingi sama si orang tadi itu kayak gitu. Jadi kalau untuk blog sendiri, pertama mungkin ya kalian kalau misalkan blognya itu lebih dari satu, ya mungkin kalian bisa lah kayak sokap-sokapin dulu, lihat dulu, join ya kan. Kalau labil juga nggak apa, misalkan join blog A dulu, terus ntar misalkan si blog A nggak jelas, bisa lah gabung ke blog B. Seiring berjalannya waktu nanti udah mulai kelihatan tuh tujuan atau enggak cara dari blog tersebut sendiri untuk menyelesaikan solusi tersebut itu nanti bakal kelihatan beda-bedanya kayak gitu. Ya kadang-kadang juga ada blog leader yang kadang-kadang mereka itu ya udah mereka pakai omongannya sendiri, sampai delegat-delegat lain kadang-kadang mereka nggak punya kesempatan untuk ngasih aspirasi mereka. Nah jadi itulah yang harus diperhatikan kayak gitu. Jangan mudah teriming-imingi, tapi lihatlah dari performance delegat tersebut mungkin juga kan kadang-kadang kelihatan dari unmoderated caucus yang tadi itu diskusi yang dipimpin yang kita sesama dele doang. Nah kadang-kadang kelihatan kalau misalkan delegatnya itu yang kayak dia kayak pengen menang sendiri dari cara ngomongnya lah atau mungkin dari penyampaian itu mungkin kadang-kadang bisa ketebak kayak gitu. Boleh Kak mungkin dari ini. Oke. Azriel gimana, udah kejawab? Kejawab Kak, makasih banyak. Oke. Ini Hafiz pengen nanya lagi nih. Boleh mungkin kan sebagai pertanyaan terakhir. Gimana? Satu pertanyaan lagi, Hafiz Haidar mau nanya lagi ya? Oke, jelas ya teman-teman dari Hafiz, boleh langsung on mic. Oh Kak, ya maaf ya Kak. Jadi ini mungkin pertanyaan ya dari aku. Aku paling mau nanya tips sih Kak dari Kak Algi. Gimana caranya kita propose solutions dan present speech kita without interfering other country sovereignty. Mungkin itu aja pertanyaan aku. Terima kasih Kak. Oke, siap. Langsung aku jawab Kak Rahma ya. Jadi kalau untuk sovereignty, jadi
even this is MUN, sovereignty itu adalah sebuah hal yang penting kayak gitu. Itu adalah hal utama yang tidak boleh ada negara apapun itu yang mengintervene sovereignty kita. Ya sama kayak di real life. Ya kan kalau misalkan kalian belajar nih di kuliah, ya pasti istilah sovereignty, istilah kedaulatan itu tuh adalah jadi matkul kalian di semester 1 kalau aku ya. Itu tuh sering banget dibahas sovereignty kayak gitu. Terus yang pertama, cara kita ngasih solusi ya yang tadi udah aku bahas. Pertama, kita bisa lihat dari tindakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kayak gitu. Entah itu dari sebuah kebijakan atau mungkin itu dari kerjasama bilateral multilateral. Nanti dari situ, dari seiring berjalannya waktu nanti udah kelihatan kayak gitu. Pasti nggak not gonna lie, itu tuh akan ada sebuah gap. Itu akan ada sebuah loopholes. Entah itu mungkin kurangnya komunikasi antar bidang kayak gitu, atau mungkin kurangnya pengawasan segala macam kayak gitu. Dari situlah hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang bisa kita redevelop jadi sebuah solusi yang baru kayak gitu. Dari hal-hal yang kurang-kurang itu kita redevelop, kita jelaskan lagi dari segi mekanismenya segala macam kayak gitu. Terus untuk sovereignty sendiri, usahakan ya sovereignty itu tidak tergoncang sama sekali. Cuman kalau misalkan kayak konflik area kayak gitu, konflik masalah negara-negara konflik zone itu tuh biasanya negara-negara konflik zone itu tuh biasanya mereka paling sering sih sovereignty-nya terganggu kayak gitu. Kadang-kadang ada delegate lain yang nanya, misalkan you are in a conflict zone right now, kadang-kadang gimana bla 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 segala macam kayak gitu. Nah, itu tuh harus balik lagi ke pribadi delegate-nya masing-masing. Mungkin kita niatnya nggak pengen mengganggu sovereignty, entah itu mungkin dari culture negara atau mungkin bawa-bawa isu agama. Itu kadang-kadang balik ke delegate sendiri, permainan diksi di sini jatuhnya. Permainan kata. Jadi kadang-kadang ada beberapa kata itu tuh mungkin kita pribadi mikirnya itu sebuah hal yang biasa aja, tapi mungkin bagi orang lain kata tersebut itulah yang menjadikan itu tuh mengganggu intervene sovereignty dari negara lain kayak gitu. Mungkin dari aku itu. Semoga menjawab. Oke, udah ya Hafiz ya, udah dijawab. Oke. Oke, teman-teman semua, kita udah sampai di penghujung acara. Ini yang nggak on cam nih nggak tidur kan? Disimak kan dari tadi. Nah, dari awal kan udah dijelasin tuh soal MUN, kelas MUN, seperti apa, terus table manner. Jadi pokoknya malam ini kita benar-benar keisi sama ilmu tentang MUN ya teman-teman. Mudah-mudahan habis dari sini ilmunya bisa dimanfaatkan gitu, bisa diterapin kalau kalian semua ikut MUN gitu ya teman-teman. Oh iya, satu lagi jangan lupa absen ya teman-teman. Udah ada di chat box kayaknya ya absennya ya. Tinggal diisi ya. Oke, mungkin Kak Al kita bisa masuk sesi dokumentasi ya, supaya wajahnya tidak semakin mengkerut ya, soalnya udah malam. Oke, mungkin yang bisa on cam sekarang, boleh on cam, kita mau sesi foto-foto nih sama Kak Al. Ayo, yuk. Kita on cam yuk. Kapan lagi gitu bisa masuk di Instagramnya Interpelago. Aduh. Siapa lagi nih? Siapa nih kakak sesi fotonya? Mungkin Kak Atsir ya, boleh ya Kak Atsir? Iya. Ayo teman-teman semua, tolong banget nih yang masih belum menyalakan kamera, yang masih malu-malu, mukanya masih kusut. Ayolah, 30 detik doang. Enggak makan duit kok. Ayo. Oke, ya. Gue mulai ya. Semuanya slide pertama ada 3 slide, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua semuanya 1, 2, 3. Dan untuk yang terakhir semuanya 1, 2, 3. Oke. Aduh. Oke, terima kasih teman-teman.
Sebelum aku tutup juga, jangan lupa ya, kita bakal ada kelas Fastmoon ya teman-teman. Jadi kelasnya tuh kita dari Interpelago bakal ngadain kelas MUN, bukan kelas MUN lagi. Mungkin bisa dijelasin sama Kak Aisyah Taratira. Boleh, Kak Aisyah? Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi mungkin ralat ya, ini bukan kelas tapi MUN training. Kalau misalnya tadi udah dijelasin tentang bagaimana MUN one-on-one-nya, jadi nanti di tanggal 23 Interpelago akan mengadakan MUN training nih. Jadi buat teman-teman yang pengen coba praktek langsung dan beginner friendly, bisa banget nanti langsung daftar ya di link yang nanti bakal di-share sama panitia di grup. Terima kasih, aku balik lagi ke Rahma. Oke, jadi denger ya tadi teman-teman, kita bakal ngadain MUN, beneran gladi MUN. Kita bakal bener-bener MUN nih. Jadi yang pengen belajar MUN atau ya mungkin pengen bisa mengasah lagi bakat MUN-nya, maksudnya kayak belajar lebih banyak lagi MUN, bisa banget ikut MUN-nya Festigo tanggal 23 ya Kak tadi. Oke ya, bisa daftar. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang udah berjuang, yang udah belajar, yang udah mau on cam, yang udah menyempatkan waktunya sampai detik ini. Terima kasih buat Kak Al-Ghifari Aufa yang sudah memberikan materi dan ilmu yang banyak sekali kepada teman-teman kita nih, apalagi banyak maba-maba HI di sini. Terima kasih banyak Kak Al dan Kak Wahyu. Terima kasih Kak Wahyu ya. Mungkin nanti kita bisa sampaikan makasih di lain tempat ya. Oke, saya tutup acaranya. Terima kasih semuanya, semua panitia dan partisipan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Al. Mungkin Kak Al udah bisa leave dari roomnya. Sekali lagi makasih semuanya, Kak Rahma, terus Kak Lydia, Adinda, dan teman-teman. Keren banget Kak Al. Makasih Kak.